Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Hari ini kita ada di chapter ketiga, dan di chapter ketiga ini nanti kita akan menggali lebih dalam mengenai kata kerja atau verb, terutama materi lanjutan dari verb yang muncul di soal structure TOEFL. Nah, jadi di soal structure TOEFL nanti teman-teman akan dihadapkan dengan pertanyaan mengenai kata kerja, di mana salah satu kasusnya adalah teman-teman harus bisa membedakan verb yang akhirannya ed. Nah, verb yang akhirannya ed, kalau secara bentuk atau dilihat secara wujud ya, itu bisa saja dia verb 2. Kalau verb 2 berarti predikat, teman-teman. Nah, tapi bisa saja dia itu verb 3. Nah, kalau verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, hari ini kita akan belajar cara membedakan apakah di dalam kalimat itu verb yang akhirannya ed itu verb 2 atau verb 3, predikat atau bukan, seperti itu. Oke, jadi langsung saja teman-teman tanpa berlama-lama, without further ado, let's get right into it. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, kata kerja atau verb sebelumnya kita sudah belajar nih. Kata kerja itu secara utama atau mainly mereka itu berfungsi sebagai predikat, ya kan? Jadi ada kata kerja itu yang fungsinya sebagai predikat. Teman-teman masih ingat kata kerja yang bentuk apa aja yang fungsinya itu sebagai predikat di dalam kalimat? Boleh buka catatan? Boleh juga teman-teman mau sambil menebak, nggak apa-apa. Silakan. Ya, betul. Verb satu. That's right. Kemudian verb SES. Nice, teman-teman. Verb SES. Kemudian, nah ini malah lengkap nih disebut sama Miss Iza nih. Verb satu atau verb SES, kemudian verb 2 kalau lampau ya. Dan yang terakhir adalah auxiliary atau kata kerja bantu yang ketemu dengan kata kerja gandengannya. Oke. Nah, tapi teman-teman juga harus ingat, kata kerja itu ada juga yang tidak bisa menjadi predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan bentuk-bentuk kata kerja ini, jangan dianggap sebagai predikat. Masih ingat kata kerja bentuk apa aja yang tidak bisa menjadi predikat atau bukan predikat, teman-teman? Oke, nice. Verb ing tanpa auxiliary sebelumnya. Kemudian verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya. Nice. Maaf teman-teman, mana tadi? Verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya dan juga to verb satu. Betul. Nah, ini adalah kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Jadi kata kerja itu sebelumnya kita sudah belajar kata kerja itu bisa jadi predikat, verb satu, verb ICS, verb 2 atau auxiliary verb, tapi ada juga kata kerja yang bukan predikat, yaitu verb ing tanpa auxiliary sebelumnya, verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb satu. Nah, hari ini pembahasan tentang kata kerja itu kita expand, teman-teman. Kita kembangkan, yaitu kata kerja itu kalau kita artikan atau secara makna itu memiliki dua jenis atau dua bentuk ya, yaitu kata kerja yang membutuhkan objek, ada juga kata kerja yang tidak butuh objek. Jadi diingat-ingat cara kita mengetahui apakah kata kerja itu membutuhkan objek atau tidak membutuhkan objek itu adalah dengan mengartikan atau secara makna. Nah, kembali lagi ke hari pertama ya, teman-teman, vocab itu sangat penting. Nah, tapi sebenarnya ada cara nanti ketika teman-teman tidak tahu artinya itu bisa ada strategi mengetahui apakah itu kata kerja yang butuh objek atau tidak butuh objek. Nanti saya akan tunjukkan, teman-teman. Nah, kembali lagi ya. Jadi, contoh kata kerja yang membutuhkan objek itu adalah refract, artinya membiaskan atau membelokkan, biasanya cahaya ya, teman-teman. Jadi, membiaskan cahaya atau membelokkan cahaya. Kemudian emit itu mengeluarkan atau memancarkan. Misalkan memancarkan sinar misalnya ya, teman-teman, matahari misalnya. Produce itu menghasilkan atau memproduksi. Obtain itu artinya mendapatkan. Cause artinya menyebabkan dan masih banyak lagi. Nah, maksudnya butuh objek itu setelahnya kata-kata kerja ini harus dikasih kata benda atau kata ganti. Jadi objek itu dibuatnya mirip kayak subjek ya, teman-teman, yaitu dari kata benda atau dari kata ganti. Cuman tempatnya beda. Kalau objek ini tempatnya di setelah kata kerja, salah satunya ya. Jadi tempatnya itu salah satunya di setelah kata kerja yang butuh objek. Karena nggak mungkin kita hanya bilang pabrik itu memproduksi. Terus kita diem. Pasti teman-teman nungguin, kalau nggak gitu pasti teman-teman bertanya. Memproduksi apa, Sir, pabriknya?
Nah, jadi memproduksi itu harus dilanjut, teman-teman. Misalkan pabrik itu memproduksi gula. Pabrik itu memproduksi kertas. Misalkan gitu ya, dan lain-lain. Jadi memproduksi harus dikasih kata benda atau objek setelahnya. Begitu juga keluarganya atau kata kerja yang butuh objek yang lain, teman-teman. Misalnya refract, emit, obtain, cost, atau yang lain-lain. Misalkan borrow, meminjam. Misalnya lagi purchase, membeli atau buy gitu ya, membeli. Dan masih banyak lagi. Nah, tapi ada juga kata kerja itu yang ketika kita artikan itu dikategorikan sebagai kata kerja yang tidak boleh dikasih objek. Ya, atau kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, contohnya adalah occur, artinya terjadi atau ada. Jadi occur ini punya dua arti ya kalau di soal structure TOEFL. Kadang bisa diartikan terjadi ketika kita ngomongin kejadian, gitu ya. Misalkan kepunahan dinosaurus terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu. Nah, jadi the extinction atau the dinosaur extinction occurred approximately 65 million years ago. Gitu ya, teman-teman. Jadi occur di situ artinya terjadi. Nah, setelahnya itu nggak ada objeknya. Setelahnya itu diikuti approximately 65 years ago. Itu adalah keterangan waktu. Ya kan? Jadi tidak di kalimat itu objek itu tidak wajib, teman-teman. Boleh ada, boleh tidak, tergantung kata kerja yang dipakai atau predikat yang dipakai seperti itu. Contohnya lagi ada kata appear, artinya muncul. Gitu ya. Contohnya lagi ada kata fall, artinya jatuh. Hati-hati dengan menjatuhkan ya. Jatuh dan menjatuhkan itu beda kata kerja, teman-teman. Kalau jatuh itu fall, dia tidak butuh objek. Tapi kalau menjatuhkan itu bahasa Inggrisnya drop, ya, yang mana itu butuh objek. Nah, kemudian ada lagi surge, artinya meningkat, lebih tepatnya meningkat drastis gitu ya, meningkat tajam seperti itu. React itu bereaksi dan masih banyak lagi. Nah, untuk mengenalinya di kamus atau kalau teman-teman ngecek kamus ya kata kerja ini apakah dia transitif atau apakah dia butuh objek atau tidak? Yang butuh objek itu nanti setelahnya akan ada keterangan transitif, teman-teman. Jadi istilah lain yang butuh objek itu adalah transitif. Itu ya. Di buku juga disebutnya transitif gitu. Nah, tapi kalau untuk yang tidak membutuhkan objek itu istilahnya adalah intransitif. Maaf teman-teman, tembus ke ini ya, tembus ke layar sebelah. Mohon maaf. Oke, jadi kata kerja yang butuh objek itu sebutan di kamus adalah transitif. Kalau kata kerja yang tidak membutuhkan objek itu adalah intransitif. Contoh ya, supaya teman-teman tidak membayang-bayangkan saja, supaya teman-teman juga bisa sambil melihat wujudnya langsung. Sebentar, saya bukakan dulu kamus, teman-teman. Nah, ini ya. Nah, coba kita cari kata produce. Nah, produce itu adalah kata kerja. Nah, setelahnya itu ada yang ditanda apa namanya dikurungin seperti ini. Nah, kalau transitif artinya setelahnya produce itu harus dikasih objek. Gitu ya. Contohnya, new drugs are producing remarkable results. Jadi, obat-obatan yang baru itu sedang menghasilkan hasil-hasil yang memuaskan atau yang baik seperti itu. Nah, tapi bandingkan dengan kata occur, teman-teman. Nah, occur itu juga kata kerja, verb ya, teman-teman. Nah, cuman dia adalah intransitif. Intransitif itu setelahnya tidak boleh dikasih objek. Contohnya adalah a third of accidental deaths occur in the home. Nah, di situ setelah occur diikuti preposisi in. Teman-teman masih ingat, preposisi itu harus diikuti kata benda setelahnya, yang mana itu nanti akan dirubah menjadi kata keterangan. Nah, occur di sini setelahnya nggak ada objeknya, dia langsung diikuti kata keterangan. In the home itu di dalam rumah, yang mana itu adalah keterangan tempat. Gitu ya. Jadi kalau diartikan sepertiga dari kematian yang tidak disengaja atau yang apa ya, yang tiba-tiba gitu ya, kematian tiba-tiba itu terjadi di dalam rumah seperti itu. Nah, contohnya lagi di bawahnya itu, the explosion occurred at 5:30 a.m. Jadi ledakan itu terjadi pada pukul 5.30 pagi.
Nah, di situ pada pukul 5.30 pagi atau at itu kan preposisi juga ya, diikuti kata benda waktu di situ. Nah, ini menjadi keterangan waktu. Seperti itu. Jadi setelahnya tidak boleh diikuti objek. Seperti itu. Nah, makanya namanya intransitif. Itu cara mengenali kalau teman-teman misalnya nggak tahu artinya dan pengen ngecek di kamus. Transitif itu butuh objek, intransitif tidak membutuhkan objek. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus bisa membedakan apakah kata kerja itu membutuhkan objek atau tidak membutuhkan objek? Nah, karena ada hubungan dengan bentuk di dalam kalimat, teman-teman. Kata kerja yang membutuhkan objek itu nanti di dalam kalimat bentuknya bisa aktif, bisa pasif. Aktif itu ya, misalnya membiaskan, memancarkan, menghasilkan atau memproduksi, mendapatkan, menyebabkan, dan masih banyak lagi. Jadi itu dia aktif, harus ada objeknya. Nah, sedangkan bentuknya yang kata kerja yang butuh objek itu di kalimat bisa saja juga pasif. Pasif itu kalau diartikan nanti artinya di, teman-teman. Jadi dibiaskan, dipancarkan, diproduksi, diperoleh, disebabkan, dan masih banyak lagi gitu ya. Dan aktif, cara mengetahui kita kata kerja dalam soal structure itu atau dalam bahasa Inggris itu apakah artinya aktif atau pasif. Jadi teman-teman bisa anggap seperti ini. Semua kata kerja yang teman-teman temui dalam bahasa Inggris artikan aktif, teman-teman. Jadi bentuk kata kerja aktif dalam bahasa Inggris itu banyak sekali. Verb 1, verb SES, verb 2, auxiliary verb, verb ing, dan to verb 1. Itu semuanya aktif artinya. Bedanya kalau yang saya tebelin ini predikat ya. Kalau yang tipis itu sebelah kanan itu verb ing sama verb satu itu bukan predikat. Tapi kalau diartikan juga aktif, teman-teman. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang pasif itu rumusnya dalam bahasa Inggris cuma dua, teman-teman. Kalau di dalam predikat rumusnya adalah auxiliary dari keluarganya to be yang diikuti oleh verb 3. Ya, jadi kalau teman-teman bukan is, am, are, atau was, were, kok setelahnya ada ed-nya berarti itu verb 3 yang mana nanti artinya jadi di. Gitu ya, misalnya is refracted. Artinya nanti jadi dibiaskan. Is produced, dihasilkan. Are caused, disebabkan. Seperti itu. Nah, verb 3 juga sama ya, artinya nanti jadi pasif, cuman bedanya kalau verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya, dia bukan predikat. Oke, jadi bisa dibilang semua kata kerja, bentuk kata kerja yang dalam bahasa Inggris yang teman-teman temukan semuanya artinya aktif, semuanya artinya teman-teman. Gitu ya, kecuali be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Seperti itu. Oke, dan kata kerja yang butuh objek, kalau sudah kita bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri atau sebutannya pasif tadi ya, itu tidak boleh lagi kita kasih objek. Nah, itu grammarnya atau tata bahasanya dalam bahasa Inggris seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang eh, sepedaku dipinjam Pak Wawan misalnya. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris kita harus bilang sepedaku dipinjam oleh Pak Wawan. Jadi nanti ada tambahan preposisinya. Oke, jadi diingat-ingat kata kerja kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi punya objek. Tapi kalau aktif ya dia harus dikasih objek. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian kita juga tidak lupa dengan kata kerja yang tidak membutuhkan objek alias tidak boleh dikasih objek. Nah, kenapa kita juga harus bisa mengenali kata kerja itu tidak membutuhkan objek atau membutuhkan objek? Karena, teman-teman, kata kerja yang tidak membutuhkan objek, ya, kalau diartikan dia itu tidak bisa dipasifkan. Jadi tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada occurred misalnya, berdiri sendiri kok sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, sudah dipastikan itu verb 2 ya, bukan verb 3. Karena dia tidak memiliki bentuk verb 3 yang berdiri sendiri ataupun be verb 3. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi dia hanya memiliki bentuk aktif. Seperti itu. Nah, sebenarnya materi kita sudah selesai, tapi mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya. Kenapa, Sir? Kata kerja yang tidak membutuhkan objek itu kok tidak bisa dipasifkan? Sedangkan kata kerja yang butuh objek itu bisa dipasifkan, bisa aktif. Seperti itu ya. Nah, alasannya adalah pada
cara kita membuat kalimat pasif dari kalimat aktif. Ya, teman-teman. Jadi ada caranya kita membentuk kalimat pasif atau be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tadi ya. eh, apa namanya? Dari kalimat aktif. Jadi caranya itu misalnya kita punya kalimat aktif. Misal saya pakai kata kerja produce ya, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, some trees produce resin in large quantities. Beberapa jenis pohon itu menghasilkan resin dalam jumlah besar atau dalam jumlah yang besar. Gitu ya. Nah, ini kalau kita pecah, teman-teman, subjeknya adalah some trees, predikatnya adalah produce, objeknya adalah resin karena produce butuh objek ya. Harus dikasih objek. Nah, setelahnya itu diikuti preposisi dan kata benda menjadi satu, dia menjadi keterangan. Oke, teman-teman. Dan caranya kita membuat kalimat pasif adalah objeknya ini nanti kita rubah menjadi subjek di kalimat pasif, teman-teman. Jadi resin dulu, kemudian predikat yang tadinya aktif, verb 1, kita jadikan pasif. Pasif tadi rumusnya adalah be diikuti verb 3 di predikat ya, teman-teman. Jadi di situ dimasukkan to be dari resin adalah is, kemudian verb 3 dari produce adalah produced. Ya, teman-teman. Jadi subjek, kemudian predikat. Nah, setelahnya is produce ini karena dia sudah dipasifkan, tidak boleh lagi dikasih objek. Ya, pasti ada preposisi yang paling umum adalah preposisi by walaupun tidak harus by. Ya, teman-teman. Jadi di situ preposisi diikuti kata benda yang tadinya adalah subjek. Nah, ini jadi keterangan, teman-teman. Ya kan? Kemudian in large quantities itu sama, tetap dia adalah keterangan karena diawali oleh preposisi. Oke. Nah, jadi alasan kenapa hanya kata kerja yang butuh objek saja yang bisa dipasifkan adalah karena objeknya nanti akan kita rubah menjadi subjek. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita tetap punya subjek predikat. Yang hilang adalah objeknya. Nah, sedangkan bandingkan, sebentar, mungkin ini kalau diartikan sama ya, teman-teman. Jadi beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Kalau dipasifkan, resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang tidak butuh objek, misalkan saya ambil kata kerja fall ya. Di tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan itu jatuh kepada Taliban. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, setelah kata jatuh itu tidak ada objek. Dia diikuti oleh preposisi dan kata benda yang mana itu jadi kata keterangan. Kata keterangan itu tidak bisa jadi subjek, teman-teman. Ya kan? Nah, nanti nggak ada yang kita rubah jadi subjek di kalimat pasifnya. Padahal kalimat itu harus ada subjek sama predikat. Materi kita hari pertama ya. Nah, jadi alasannya di situ. Kenapa kata kerja yang tidak membutuhkan objek itu tidak bisa kita pasifkan? Karena tidak ada objeknya yang nanti kita rubah jadi subjek. Jadi nanti kalimatnya nggak punya subjek, nggak bisa jadi kalimat. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, itu adalah alasan kenapa kata kerja yang tidak butuh objek atau intransitif itu tidak bisa kita pasifkan atau tidak memiliki bentuk pasif. Hanya bisa aktif seperti itu. Nah, untuk contoh penerapan materi kita hari ini atau contoh soalnya ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kita sambil main-main kembali, teman-teman. Pertanyaan saya ke teman-teman seperti biasa. Coba teman-teman lihat di soal, adakah kata kerja sebagai predikat? Kalau ada, kira-kira yang mana? Jangan takut salah, teman-teman. Ya, betul. Saya lihat di chat teman-teman menjawab was. Betul sekali. Was di sini adalah predikat ya. Nah, tapi dia di sini tidak punya arti, teman-teman. Jadi nggak punya aktif, nggak punya pasif. Karena aktif pasif itu kita bisa tahu ketika kita sudah tahu artinya. Sedangkan to be yang berdiri sendiri itu hanya buat syarat saja. Kata kerja yang nggak punya arti. Seperti itu. Nah, subjeknya adalah nama orang ya, Leonardo da Vinci. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Apakah ada predikat lagi di soal selain was? Semisal ada kira-kira yang mana, teman-teman? Jangan takut salah. Tidak ada, betul ya. Jadi di kalimat ini predikatnya sudah lengkap. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman, adakah conjunction yang menghubungkan dua SP? Karena ada conjunction yang tidak menghubungkan dua SP ya.
Dia hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Materi kita kemarin, teman-teman. Ada nggak di kalimat ini kata hubung atau conjunction yang menghubungkan dua SP? Kalau ada, yang mana? Eh, ada yang menjawab tidak ada yang menjawab N. Nah, teman-teman hati-hati ya. Setiap menemukan conjunction fanboys, salah satunya adalah N, teman-teman harus cek dulu. Karena fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua SP. Gitu ya. Cara ngeceknya gimana? Kita cek. eh, Cara gampangnya gini, teman-teman. Fanboys itu ketika dia menghubungkan dua SP, sebelumnya harus ada satu tanda baca. Teman-teman masih ingat harus ada apa sebelumnya fanboys ketika dia menghubungkan dua SP? Ya, betul. Harus ada komanya. Sedangkan di situ sebelumnya N tidak ada komanya. Di sini juga tidak ada komanya. Nah, berarti N di sini itu bukan menghubungkan dua SP. Kalau ada seperti itu, jangan dianggap conjunction. Ya, teman-teman anggap aja dia konektor gitu. Jadi conjunction itu eh, maksudnya konektor itu tidak selalu menghubungkan dua SP. Kan ada yang namanya fanboys gitu ya, teman-teman. Yang mana dia hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Nah, di sini dia menghubungkan artis sama engineer. Yang mana sebagai posisinya objek dari preposisi of yang kita rubah jadi keterangan, teman-teman. Gitu ya. Jadi and di sini bukan conjunction atau enggak, jangan dianggap conjunction seperti itu. Sama and yang di bawah itu dia menghubungkan dua objek dari kata kerja to design, yaitu innovative war machine sama fortification. Seperti itu. Jadi kalimat ini sudah lengkap. Kita tidak memiliki subjek predikat lagi. Teman-teman juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti pertanyaan saya ke teman-teman, kalau di soal tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, boleh nggak kita masukkan yang alpha? Yang alpha itu berupa auxiliary verb. Boleh nggak di sini kita masukkan auxiliary verb, teman-teman? Tidak boleh ya. Nah, nanti alasannya karena predikatnya double atau pemborosan. Betul, teman-teman. Jadi yang alpha nggak bisa. Oke. Kalau yang bravo, teman-teman masih ingat ini kelas katanya apa? Whose diikuti kata benda? Materi kita kemarin, teman-teman. Ya, that's right. Itu adalah conjunction atau kata hubung. Boleh nggak teman-teman kita masukkan penghubung di sini, terutama penghubungnya itu selain fanboy. Jadi boleh nggak kita masukkan conjunction padahal subjek predikat cuma satu? Tidak boleh, that's right. Nah, berarti bravo tidak bisa. Oke? Nah, kalau yang Charlie, to verb satu itu kan bukan predikat, teman-teman. Dan di soal memang kita tidak membutuhkan predikat. Jadi kemungkinan Charlie ini bisa. Tapi jangan buru-buru pilih Charlie ya. Karena yang delta itu kan ada kata kata kerja berakhiran dengan ed, teman-teman. Bisa saja dia verb 2. Nah, kalau verb 2 dia bisa jadi sorry, maaf. Kalau verb 2 itu kan predikat ya, dia tidak bisa jadi jawaban. Nah, tapi kalau dia verb 3 karena verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu bukan predikat. Nah, kalau kita masukkan ke titik-titik, kemungkinan bisa. Karena kita memang tidak membutuhkan predikat. Nah, cara mengetahui, ini materi kita hari ini tadi, teman-teman. Cara mengetahui apakah employed di sini apakah dia kata kerja yang verb 2 atau verb 3. Pertama, teman-teman harus tentukan dulu kata kerja itu butuh objek atau tidak. Cara menentukannya, teman-teman hilangkan ed-nya alias teman-teman tentukan verb satunya atau kata dasarnya. Nah, yaitu kata employ. Employ itu artinya adalah mempekerjakan, sama kayak hire, teman-teman. Tulisannya hire itu ya. Jadi employ itu adalah mempekerjakan. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman. Mempekerjakan itu butuh objek atau tidak butuh objek, teman-teman? Kalau saya bilang, saya akan mempekerjakan. Sudah selesai belum kalimatnya? Ya, berarti dia butuh objek ya. That's right. Jadi setelah mempekerjakan ini harus ada objeknya. Nah, sekarang cara mengenali apakah employee ini butuh, maksudnya verb 2 atau verb 3. Karena verb 2 itu aktif ya, teman-teman, dan verb 3 itu pasif. Kita kembali ke peraturan tadi. Verb 2 itu aktif dan aktif karena employee itu butuh objek, maka harus ada objeknya. Gitu ya. Sedangkan verb 3 itu pasif, teman-teman. Kata kerja itu kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi dikasih objek.
Gitu ya. Nah, cara mengenali apakah employed ini verb 2 atau verb 3 ya kita coba kita masukkan ke dalam titik-titik. Setelahnya ada objeknya atau tidak. Nah, ternyata setelahnya ada preposisi to diikuti verb 1. To verb 1 itu keterangan, teman-teman. Jadi to infinitive itu adalah keterangan. Gitu ya. Nah, keterangan itu tidak bisa jadi objek. Yang bisa jadi objek itu adalah kata benda atau kata ganti. Oke. Nah, karena tidak ada objeknya, berarti employed ini kalau dimasukkan ke dalam titik-titik, dia adalah verb 3, bukan verb 2. Karena kalau verb 2 harus ada objeknya. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang perbedaannya, jadi yang delta ini juga kemungkinan bisa jadi jawaban. Karena dia bukan predikat dan kita memang tidak butuh predikat. Karena di soal kita sudah punya predikat, teman-teman. Dan nggak ada conjunction. Ya kan? Nah, cara menentukannya gimana? Jadi kita harus tahu bedanya Charlie sama Delta. Charlie sama Delta ini sama-sama tidak bisa jadi predikat. Nah, cuman yang Charlie itu to verb 1, yang mana to verb 1 itu adalah aktif. Ya, teman-teman. Sedangkan employ tadi sudah kita cek ya, dia adalah verb 3 yang mana dia adalah pasif. Nah, sekali lagi, cara mengetahui kita butuhnya aktif atau pasif untuk kata kerja yang butuh objek tadi ya harus dicek setelahnya ada objeknya atau tidak. Rusak nanti nggak bisa buat tenda. Mohon maaf saya mute dulu ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi kalau kata kerjanya itu butuh objek ya harus ada objeknya. Sedangkan kita cek tadi setelah titik-titik tidak ada objeknya, teman-teman. Ya kan? Nah, berarti kita nggak bisa masukkan yang aktif. Artinya yang Charlie juga tidak bisa. Jadi jawabannya yang delta ya, itu verb 3 bukan verb 2, teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, Leonardo da Vinci adalah salah satu dari para seniman dan insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan juga perbentengan untuk kampanye-kampanye militer selama hidupnya atau semasa hidupnya. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan nih dari Miss Barham. Sir, apakah ini termasuk reduced clause who was employed? Mungkin buat teman-teman yang belum pernah mendengar reduced clause, mohon maaf, ini jangan diambil, maksudnya jangan dipikirkan dalam-dalam ya, karena nanti kita akan membahas itu di hari ke-11. Tapi karena ada pertanyaan, jawabannya iya, Miss. Jadi untuk bilang yang, itu kita juga bisa pakai conjunction which, who, that. Yang mana nanti kalau ada conjunction ya harus diikuti predikat. Predikatnya pasif, was employed. Jadi kalau pertanyaannya apakah uh, employed itu pemendekan dari who were, bukan was ya, tapi mungkin karena kembalinya ke one bisa. Jadi pakainya was bisa. Jadi who was employed bisa seperti itu. Atau kalau kembalinya nanti ke menjelaskan ini ya artis sama engineer ya pakainya who were. Seperti jadi who were employed itu kalau dipendekkan atau supaya lebih singkat kita jadikan verb 3-nya saja. Jadi conjunction-nya hilangkan. Seperti itu. Nah, tapi sekali lagi buat teman-teman yang mungkin bingung dengan informasi barusan jangan terlalu diambil pikiran. Intinya lupakan yang barusan saya sampaikan. Tapi buat teman-teman yang sudah tahu tentang klausa, tentang adjective clause gitu ya, atau penggunaan conjunction which with that yang artinya yang diikuti langsung predikat, apakah itu pemendekannya? Jawabannya iya, seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Tapi sekali lagi mohon maaf buat teman-teman yang uh, belum pernah mendengar makanan apa sih klausa itu, nggak usah dipikirkan teman-teman. Gitu ya. Yang penting teman-teman bisa di situ menentukan itu verb 3 atau verb 2 seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih cara menentukannya seperti itu. Nah, sekarang kita coba lanjut ke contoh soal kedua ya. Nah, caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal. Apakah ada kata kerja sebagai predikat di soal? Kalau ada, kira-kira yang mana, teman-teman? Use. Ya, betul. Kata use ya. Di situ ada objeknya yaitu PCR. Yang mana dia kata benda. Sebenarnya ada kepanjangannya, teman-teman. Cuman saya lupa ya. PCR ini istilah biologi gitu. Fisiologi. Pokoknya bagian-bagian DNA seperti itu. Nah, karena ada objeknya berarti use itu adalah verb 1. Yang mana verb 1 itu adalah predikat dan dia aktif, teman-teman. Gitu ya. Nah, kita sudah punya predikat yaitu use. Subjeknya adalah molecular biologists, teman-teman. Oke.
sorry, warnanya harus ganti supaya teman-teman bisa notice lebih jelas. Nah, subjek, predikat kita sudah punya. Nah, pertanyaan saya lagi ke teman-teman, adakah kata kerja lagi yang bisa jadi predikat selain use di soal? Kalau ada, kira-kira yang mana? Tidak ada, betul. Berarti kalimat ini, sorry, pertanyaan saya lagi ada satu yang ketinggalan, teman-teman. Adakah conjunction yang menghubungkan dua SP? Kalau ada, kira-kira yang mana, teman-teman? Belum ada conjunction juga. Ya, betul. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap ya. Satu subjek, satu predikat, atau kita nyebutnya simple sentence atau kalimat sederhana. Jadi kalimat sederhana itu kalimatnya hanya punya satu subjek, satu predikat, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Jadi yang alpha to verb satu tidak bisa jadi predikat, kemungkinan alpha bisa. Ya, teman-teman, karena kita memang tidak membutuhkan predikat lagi, sedangkan to verb satu tidak bisa jadi predikat. Jadi kemungkinan alpha bisa jadi jawaban, kita tahan dulu. Jangan buru-buru pilih alpha ya. Kalau yang bravo, nah sama kayak yang tadi, teman-teman. Ada kata kerja berakhiran ed, dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Nah, tapi ini gampang saja, teman-teman ya. Jadi, verb 2 kan itu predikat, teman-teman. Ya kan? Dan predikat itu kalau di soal structure TOEFL tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Karena sebelumnya predikat itu harus ada subjek. Nah, jadi kembali ke aturan itu sudah dipastikan kalau tadi dimasukkan ke titik-titik di situ tidak mungkin dia adalah verb 2. Nah, tapi masalahnya adalah setelah studied ini ada objeknya, teman-teman, yaitu genetics. Nah, berarti kembali lagi ke tadi, berarti dia verb 2 bukan verb 3. Gitu ya. Karena ada objeknya, sedangkan verb 3 kan pasif, teman-teman. Pasif itu tidak boleh punya objek. Nah, verb 2 nanti kalau dimasukkan ke sini ada dua kesalahan. Yang pertama, predikatnya double, pemborosan ya. Yang kedua kesalahannya adalah predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat atau di depan sendiri kalau di soal structure TOEFL. Karena di soal structure TOEFL teman-teman pasti menemukan soalnya itu berakhiran dengan titik, bukan tanda tanya, gitu ya, ataupun tanda seru. Jadi pasti titik, teman-teman. Yang mana tidak mungkin predikat diletakkan di awal kalimat seperti itu. Oke. Nah, jadi yang bravo ini tidak bisa ya. Dia juga bukan verb 3, dia adalah verb 2 dan verb 2 tidak boleh diletakkan di situ. Karena dia predikat. Oke. Kalau yang Charlie itu malah jelas sekali, teman-teman. Verb SES. Verb SES itu hanya bisa jadi predikat. Alasannya sama kayak yang bravo tadi ya. Jadi kita tidak boleh meletakkan predikat di awal kalimat. Gitu ya. Selain itu kita juga tidak butuh predikat lagi karena di soal sudah ada predikat, tidak ada conjunction. Nah, kalau yang delta, kalau teman-teman menemukan ada kata kok ada the-nya, berarti itu kata benda. Kata benda itu tidak boleh diikuti objek, ya, teman-teman. Hanya dua kelas kata yang boleh punya objek. Yang pertama adalah kata kerja, itu pun yang transitif, yang butuh objek. Kalau kata kerja yang tidak butuh objek atau intransitif, ya jangan dikasih objek, teman-teman. Gitu ya. Satu lagi, kata kerja yang harus dikasih objek adalah preposisi. Jadi preposisi itu setelahnya wajib ada objeknya yang nanti akan dirubah menjadi keterangan atau adverb. Gitu ya. Nah, kata benda nggak boleh punya objek. Jadi yang delta tidak bisa, teman-teman. Jawabannya berarti yang alfa ya. Nah, nanti kalau dibaca, untuk mempelajari genetik, para ahli biologi molekular itu menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk kepentingan analisa. Seperti itu. Oke, teman-teman. Lanjut ke contoh terakhir. Caranya sama. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal. Adakah kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada, kira-kira yang mana, teman-teman? Ya, betul. Miss Warham, yaitu kata supports. Itu verb SES. Verb SES itu hanya bisa menjadi predikat ya. Dan di situ ada objeknya, berarti memang kata kerja ini butuh objek. Supports itu mendukung atau menopang seperti itu. Nah, subjeknya di depan itu consuming foods. Nah, kata bendanya adalah di consumingnya, teman-teman. Nah, jadi kenapa verb ing itu tidak bisa jadi predikat? Karena verb ing salah satu fungsinya dia adalah menjadi kata benda. Namanya kalau di buku itu adalah gerund.
Jadi kalau ada kata kerja, kita paksa letaknya itu di posisinya kata benda, itu namanya gerund, teman-teman. Gitu ya, bentuknya adalah verb ing. Nah, selain gerund, verb ing itu juga bisa menjadi kata sifat, namanya adalah participle. Nanti itu materi kita hari ke-6, teman-teman. Nah, intinya kalimat ini sudah memiliki satu predikat dan juga satu subjek berupa gerund consuming. Nah, kalimatnya sudah lengkap berarti ya. Berarti yang alfa boleh nggak teman-teman kita masukkan ke dalam titik-titik verb SES? Tidak. Tidak boleh karena verb SES hanya bisa menjadi predikat. Tidak ada conjunction yang menghubungkan dua predikat ini. Nggak ada fanboys maksud saya. Otomatis tidak bisa teman-teman. Kalau yang Bravo, nah untuk mengetahui apakah contained ini verb 2 atau verb 3, nah ini gampang aja teman-teman. Tanpa harus mengetahui artinya, teman-teman lihat setelah titik-titik itu ada objeknya atau tidak. Ya kan? Nah karena setelah titik-titik ada kata healthy fats, artinya jenis-jenis lemak sehat. Itu kan kata benda ya, berarti dia objek teman-teman. Otomatis dia aktif, berarti dia verb 2. Bukan verb 3 karena ada objeknya. Verb 3 itu pasif, teman-teman. Ya, pasif itu tidak boleh memiliki objek lagi. Seperti itu. Nah, kalau kita masukkan verb 2 nanti jadi predikatnya double karena verb 2 itu sama kayak verb SES, fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Jadi Bravo nggak bisa juga ya. Nah, kalau yang Charlie ada verb ing. Nah, verb ing itu bukan kalau berdiri sendiri ya tanpa auxiliary sebelumnya itu dia bukan predikat dan dia aktif. Kalau ada objeknya tidak masalah. Jadi kemungkinan jawabannya Charlie. Kita tahan dulu, teman-teman. Kalau yang delta ada subjek, ada predikat. Boleh nggak, teman-teman? Kita masukkan subjek predikat ke dalam titik-titik di situ. Nggak boleh. Alasannya? Betul, jawabannya tidak boleh. Alasannya kenapa kira-kira, Mister? Sudah Eh, ada subjek. karena Sudah ada. sebelumnya ada subjek, terus harusnya Betul. ada conjunction ya kalau mau Nice. dua kali. That's right. Nah, jadi kesalahannya kalau yang delta kita masukkan ke dalam titik-titik, nanti ada dua. Yang pertama, subjek predikat di kalimat sudah ada. Ya, nanti nanti jadi pemborosan. Kemudian, kalau kita mau masukkan SP lagi atau subjek predikat lagi, yaitu yang delta itu ya, teman-teman, harus ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Sedangkan di soal tidak ada, di pilihan delta juga tidak ada. Jadi delta nggak bisa, teman-teman. Nah, otomatis jawabannya adalah yang Charlie. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Nah, mungkin teman-teman tadi masih ingat ya, verb ing yang di depan itu sebagai gerund, teman-teman. Nah, verb ing yang kedua ini karena sebelumnya ada kata benda, nah itu adalah kata sifat, bukan gerund namanya ya, tapi participle. Karena kata sifat itu fungsinya menjelaskan benda, teman-teman, mensifati benda. Jadi fungsi kata sifat itu cuma satu, ya, mensifati benda. Yang punya sifat itu cuma benda, teman-teman. Kata kerja nggak punya sifat, nggak boleh dijelaskan pakai kata sifat gitu ya. Kata sifat pun juga nggak boleh dijelaskan kata sifat. Jadi yang punya kata sifat itu hanya kata benda. Nah, jadi di sini nanti kalau diartikan yang mengandung seperti itu. Nanti kalau diartikan, mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung lemak-lemak sehat itu mendukung kesehatan otak dan juga fungsi kognitif seperti itu. Nah, itu tadi adalah ketiga contoh penerapan materi kita hari ini ke dalam soal structure TOEFL. Ya, terutama untuk membedakan apakah kalau ada verb akhirannya ed berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu verb 2 atau verb 3. Seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang pengen bertanya dulu sebelum kita ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya nggak ada ya, teman-teman. Nah, mungkin mumpung saya ingat, teman-teman ya. Jadi tadi kan saya sampaikan di awal, sebenarnya ada cara lain kita bisa mengetahui apakah kata kerja itu membutuhkan objek atau tidak, walaupun kita tidak tahu artinya. Ya, tapi itu tidak bisa selalu dipakai, teman-teman. Ya, kalau mau akurat itu harus tahu artinya. Contohnya ini, contoh soal pertama tadi. Misalkan teman-teman tidak tahu arti kata employ, tapi teman-teman di soal menemukan bentuknya itu to be verb 3, ada bentuk to be, ada to be diikuti verb ed-nya.
Nah, berarti kata kerja itu bisa dipasifkan. Jadi si pembuat soal itu mempasifkan karena berarti kata kerja itu bisa dipasifkan, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi jadi tanpa tahu artinya, teman-teman bisa tahu kalau kata kerja itu membutuhkan objek. Oke, dan kalau sudah pasif ya tidak boleh ada objeknya lagi seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi cara ini tidak bisa teman-teman pakai ketika di pilihan ganda itu misalnya kayak gini tadi. Tidak ada be verb 3, teman-teman. Ya kan? Jadi mau nggak mau harus tahu artinya. Kalau nggak gitu sebenarnya yang contoh kedua ini teman-teman tahu bentuknya aja. Ada verb ed, kok setelahnya ada objeknya berarti ini verb 2. Karena punya objek seperti itu. Nah, teknik atau cara-cara seperti ini, cara cepat ini teman-teman nanti akan kuasai dengan sering-sering berlatih. Seperti itu. Gitu ya, sering-sering ketemu soal dan teman-teman nanti akan menemukan, walah ternyata walaupun kita tidak tahu artinya, kita bisa menebak apakah itu verb 2 atau verb 3 dengan bentuknya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan buat teman-teman. Seperti biasa, untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman hanya bisa mengechat saya ya. Kemudian suaranya saya mute dulu supaya teman-teman bisa lebih berkonsentrasi ketika latihan. Di sini ada satu soal, jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, thumbs up. Waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu. Kemudian kita bahas bareng, oke? Dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Ada juga jawaban alpha. Ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bersama. Oke? Apakah alpha, bravo, atau delta? Atau malah justru Charlie? Kita cek bersama ya. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah, sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat di situ, teman-teman. Berarti di sini kita harus carikan predikat ya. Subjeknya nama orang yaitu Billie Holiday. Oke, nah berarti ini sudah ada subjek, kita hanya membutuhkan predikat saja. Yang alpha otomatis nggak bisa, teman-teman. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kalau yang bravo, to verb 1 juga tidak bisa jadi predikat. Ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah ada subjek predikat lagi, ada conjunction, tapi kita masih kehilangan satu predikat lagi. Ya, kalau kita masukkan satu conjunction ke dalam kalimat, tidak apa-apa. Syaratnya kalimatnya harus lengkap dulu. Jadi subjek dulu, baru predikat, baru kita masukkan conjunction subjek predikat lagi. Tapi di situ masih kehilangan satu predikat lagi, jadi tidak bisa yang Charlie. Ya, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta. Gain di sini dia adalah verb 2. Dari mana kita bisa tahu? Karena di situ ada kata benda yaitu fame. Fame itu artinya ketenaran, teman-teman. Atau apa ya? Atau popularitas. Nah, popularitas itu kata benda, tingkat kepopularitasan atau tingkat keterkenalan. Kata sifatnya adalah terkenal, bahasa Inggrisnya famous. Gitu ya. Jadi fame itu kata benda dari kata sifat famous. Seperti itu. Oke, nah jawabannya delta nanti kalau diartikan, Billie Holiday memperoleh ketenaran atau mendapatkan ketenaran sebagai seorang penyanyi musik jazz di tahun 1930-an dan di tahun 1940-an. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Teman-teman coba lagi, jangan takut salah. Boleh buka kamus, nggak apa-apa. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Nah, saya mohon maaf sekali, teman-teman. Saya tadi lupa menyampaikan kalau dalam bahasa Inggris itu ada kata kerja yang membutuhkan dua objek atau namanya ditransitif. Nanti saya kirimkan di grup ya, teman-teman. Kata kerja apa aja yang membutuhkan dua objek. Nah, salah satu kata kerja yang membutuhkan dua objek adalah kata kerja makes yang artinya menjadikan. Contohnya di soal ini. Gitu ya.
Nah, jadi di kalimat ini ada verb SES yaitu makes, itu predikatnya, teman-teman. Subjeknya adalah their 200-pound weight. Ya kan? Nah, kemudian tidak ada conjunction, tidak ada predikat lagi. Kalimat ini sudah lengkap. Nah, masalahnya adalah di kata kerja makes yang saya sampaikan tadi. Di sini makes-nya artinya adalah menjadikan, yang mana dia membutuhkan dua objek. Setelahnya sudah ada objek yaitu the saltwater crocodiles. Nah, kita butuh satu objek lagi. Jadi teman-teman di sini diminta untuk mencari satu objek lagi. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman mau mengganti jawaban nggak apa-apa karena tadi saya lupa ya untuk menyampaikan informasi ini. Nanti saya kirimkan koleksi saya, kata kerja apa aja yang pernah saya temui di soal structure TOEFL yang dia itu membutuhkan dua objek, teman-teman. Cuman sedikit kok, kalau nggak salah nggak sampai 20 seperti itu. Tapi saran saya nanti mohon ditulis di buku catatan teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau kita cek yang alpha, di situ ada preposisi is. Teman-teman masih ingat? Preposisi itu fungsinya merubah kata benda setelahnya atau objeknya ya, menjadi kata keterangan. Dan kata keterangan itu tidak bisa jadi objek, teman-teman. Jadi yang alpha tidak bisa. Gitu ya. Kalau yang bravo ada predikat lagi tiba-tiba. Tidak ada conjunction, tidak bisa. Ya. Kalau yang Charlie, the largest living reptile. Nah, ini adalah kata benda. Jadi kemungkinan Charlie bisa, teman-teman. Karena kita kan butuh satu objek lagi, ya kan? Kalau yang delta sama kayak yang alpha, di situ ada preposisi to. Ya, cuman bedanya untuk preposisi to ini boleh diikuti verb 1. Tapi to verb 1 itu sama-sama keterangan. Keterangan itu tidak bisa jadi objek. Jadi jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, their 200-pound weight makes the saltwater crocodiles the largest living reptile. Jadi kalau diartikan bobotnya yang berjumlah 200 pound menjadikan buaya air asin reptil hidup terbesar. Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya, mohon maaf tadi saya lupa. Dan gini teman-teman, untuk kata kerja yang membutuhkan dua objek ini, salah satunya make ini, kalau kita pasifkan, dia nanti boleh tetap punya objek. Ya, karena yang jadi subjek adalah salah satu objeknya. Sedangkan objeknya aja dua. Jadi kalau salah satu pindah jadi subjek, salah satu lagi tetap jadi objek. Gitu ya. Contoh yang sering keluar itu adalah kata call yang artinya menyebut. Jadi misalnya nih, contoh yang gampang adalah saya menyebut adik saya atau saya memanggil adik saya Naruto. Nah, di situ ada dua objek, teman-teman. Objek pertama adalah adik saya, objek kedua adalah Naruto. Gitu ya. Nah, nanti ketika dipasifkan, itu nanti jadinya adik saya dipanggil Naruto. Bukan adik saya dipanggil oleh Naruto, karena beda arti, teman-teman. Kalau adik saya dipanggil Naruto, ya Naruto itu panggilannya adik saya. Naruto itu ya adik saya, misalkan gitu. Tapi kalau kita bilang adik saya dipanggil oleh Naruto, Naruto ini jadi orang yang berbeda. Ya kan? Nah, itu alasan kenapa kata kerja yang membutuhkan dua objek ketika dipasifkan tetap boleh punya satu objek. Karena kalau objeknya kita rubah jadi keterangan, maknanya berubah. Seperti itu. Itu ya. Nanti untuk kata kerja apa aja yang pernah saya temui di soal structure TOEFL yang membutuhkan dua objek, saya kirim di grup. Mohon kalau saya lupa, saya diingatkan ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Alright, thumbs up. Waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta dari teman-teman ya. Mari kita cek bersama. Seperti biasa caranya teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat influences. Nah, hati-hati dengan subjek nature. Nature itu memang kata benda, teman-teman. Tapi dia bukan subjek. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau teman-teman lihat di pilihan A, B, C, D, itu semuanya ada turunan kata kerja experience. Kecuali yang Charlie ya, yang Charlie itu ada the-nya, berarti experience itu artinya pengalaman, dia kata benda, teman-teman. Nah, kata benda itu tidak boleh punya objek, jadi yang Charlie tidak bisa, teman-teman. Oke, karena nanti subjek punya objek kan nggak bisa. Ya, yang boleh punya objek itu hanya kata kerja yang butuh objek, kalau nggak gitu,
preposisi. Seperti itu. Nah, kalau yang alpha, experienced, itu ada ed-nya. Kalau dia ada objeknya berarti dia aktif. Artinya ini verb 2 bukan verb 3 karena verb 3 itu pasif. Ya, teman-teman. Nah, verb 2 kalau dimasukkan ke titik-titik nanti predikatnya double dan predikat itu juga tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Jadi alpha salahnya di situ, teman-teman. Kalau yang Bravo ini gampang banget, ini materi kita kemarin. Setiap teman-teman menemukan ada titik-titik di paling depan, jadi di soal itu titik-titiknya di paling depan, kemudian di pilihan ganda kok diawali oleh conjunction fanboys, itu sudah fix jangan dipilih ya. Karena kemarin seperti yang saya sampaikan, perbedaan conjunction fanboys dan selain fanboys adalah conjunction fanboys itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Sedangkan conjunction yang selain fanboys boleh. Gitu ya. Jadi kalau ada pilihan ganda fanboys di awal, kemudian di titik-titiknya itu di awal kalimat, jangan dipilih karena itu sudah pasti salah, teman-teman. Itu ya. Nah, jawabannya adalah yang delta. Itu adalah gerund tadi. Jadi verb ing yang fungsinya sebagai subjek atau objek. Di sini sebagai subjek, dia intinya jadi kata benda gitu. Gitu ya. Misalkan kita mau bilang membaca buku dapat membuat kita pintar. Misalnya, teman-teman. Jadi kalau di Inggris kan reading books can make us smart. Misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi reading books. Karena kenapa kok reading bukan read atau reads atau to read? Nah, karena dia letaknya di subjek. Kata kerja kalau diletakkan di subjek harus dirubah dulu menjadi kata benda. Namanya gerund, bentuknya adalah verb ing. Seperti itu. Silahkan Mr. Diaguntur sebentar saya. Nah, silahkan boleh unmute Mr. Barusan Mister memberikan contoh tentang Max, tapi objeknya nggak dua. Jadi artinya menjadikan bukan tadi. Jadi kalau artinya menjadikan objeknya dua, tapi make juga punya arti lain yaitu membuat. Ya, membuat kita pintar. Sorry. Tadi saya bilangnya menjadikan ya. Mohon maaf teman-teman. Jadi make-nya itu artinya membuat. Mohon maaf kalau tadi saya bilangnya menjadikan ya. Jadi membaca buku itu membuat kita pintar. Seperti itu. Nah, kalau menjadikan itu menjadikan seseorang sesuatu atau menjadikan sesuatu sesuatu. Misalkan saya menjadikan Mr. A sekretaris saya. Jadi kalau di Inggris kan I make Mr. A my secretary. Yaitu ada dua objek yaitu Mr. A sama my secretary. Seperti itu. Itu artinya menjadikan. Tapi kalau yang artinya make saja itu objeknya cuma satu. Contohnya saya sedang membuat kue. Jadi I'm making a cake. Seperti itu. Silakan Mr. Dia. Izin Mister, itu Mac-nya harus pakai S apa ada perbedaan nggak? Verb 1 sama verb SIS itu tergantung subjeknya, Mister. Seperti di hari pertama, kalau nggak salah di hari pertama saya sampaikan penggunaan S itu dalam menyatakan fakta ya, contohnya ini teman-teman. Jadi kalau misalnya subjeknya sudah ada S-nya, ya Yang kan Max, kalau Mister, Max. ya sama, make itu Oh, juga kata kerja, Mister. Jadi make itu adalah kata kerja bentuk verb SIS. Nah, verb SIS itu kapan dipakai? Verb SIS itu dipakai ketika kata bendanya tidak ada S-nya alias tunggal. Ya, kapan tadi kan saya bilang kalau tidak semuanya kata benda itu bisa ditambahkan S. Ada yang jamak itu tidak perlu, contohnya child jadi children. Gitu ya. Contohnya deer tetap deer, fish tetap fish. Itu bisa tunggal jamaknya sama. Bison, hewan bison itu ya. Bison itu satunya bison atau bison, jamaknya juga bison, teman-teman. Bison juga bukan bisons, gitu ya. Jadi kalau misalkan kata bendanya tidak ada S-nya alias tunggal, maka kata kerjanya lah yang kita tambahkan S atau IS. Nah, tapi kebalikannya, kalau misalnya kata bendanya jamak, maka kata bendanya itu yang kita tambahkan SIS, kata kerjanya jangan, teman-teman. Contohnya kucing itu mengeong. Bahasa Inggrisnya kita bisa bilang cat meows. Gitu ya. Atau kalau kita pukul rata, semua kucing itu mengeong. Ya kita cat-nya yang kita tambahkan S. Jadinya cats meow. Nah, tapi sekali lagi ya, ini hanya dipakai untuk menyatakan fakta atau kalau teman-teman di sekolah dulu belajarnya namanya adalah simple present. Di tenses itu ada namanya simple present. Gitu ya. Kalau menyatakan lampau atau sejarah misalnya
Itu kita nggak boleh pakai verb 1, verb SIS di kalimat positif, nggak bisa. Kita pakainya adalah verb 2. Seperti jadi verb yang akhirnya ed, apapun subjeknya, entah subjeknya tunggal atau jamak, kalau sudah lampau ya pakainya verb 2, verb yang akhirnya ed. Seperti itu, Mister. Nah, make itu adalah salah satu kata kerja, sama dengan mail, sama dengan influence, gitu ya. Jadi penggunaan verb SIS-nya sama, yaitu ketika subjeknya tidak ada S-nya dalam menyatakan fakta. Seperti itu, Mister. Kasih, Mister. Oke, dapat ya. Nah, jadi nanti kalau diartikan, di sini experience sebenarnya artinya mengalami, tapi nggak enak kalau diartikan mengalami alam gitu ya, teman-teman. Jadi experiencing nature itu maksudnya adalah bermain ke alam gitu. Jadi kita mengunjungi alam lah gitu. Jadi mengunjungi alam secara rutin itu mempengaruhi kesehatan mental seseorang dan juga kesejahteraannya. Well-being itu kesejahteraan, bukan kesejahteraan secara materi ya, kesejahteraan secara kesehatan mental seperti itu. Nah, kemudian gerund, teman-teman, itu merupakan kata benda yang tidak bisa dihitung karena aktivitas. Kita nggak bisa bilang sebuah membaca, dua buah membaca, itu nggak bisa. Nah, untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, contohnya air dan lain-lain, itu selalu dianggap tunggal. Jadi selalu dianggap yang tidak pakai S, teman-teman. Makanya kata kerjanya lah yang ditambahkan S. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Sebentar, saya mute kembali. Silahkan teman-teman coba kembali, jangan takut salah. Kita belajar, salah itu wajar, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu, sama nggak apa-apa. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, Bravo, dan semuanya menjawab. Oh enggak, ada jawaban Delta juga. Oke, mari kita cek bersama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di situ. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2, yaitu became. Verb 2 itu hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Subjeknya adalah Jackie Robinson. Nah, di sini kata kunci teman-teman untuk menjawab soal ini adalah kata became, yang mana became itu artinya menjadi. Menjadi apa? Atau menjadi siapa? Jadi menjadi itu butuh objek ya. Otomatis di sini ya kita harus carikan objek, karena became itu verb 2, dia aktif teman-teman. Kata kerja yang butuh objek, ketika dia aktif ya harus dicarikan objek atau harus punya objek. Yang alpha tidak bisa ya, karena di situ ada to verb 1, teman-teman. To verb 1 itu keterangan. Kalau yang Bravo ada the first African American. Nah, jadi orang Amerika apa ya ngomongnya? Orang Amerika Afrika pertama. Seperti itu. Nah, jadi kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu. Gitu ya. Jadi nggak bisa yang Charlie. Kalau yang Delta ada predikat, berarti the first African American ini subjek lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa teman-teman. Gitu ya. Jadi fix jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau diartikan, pada tahun 1947, Jackie Robinson menjadi orang Amerika Afrika pertama untuk bermain, maksudnya bermain di liga gitu ya, untuk memainkan baseball di liga besar, liga utama, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta, ada juga alpha. Oke, antara alpha atau delta. Mari kita cek bersama.
Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary yaitu has sama auxiliary been ya. Karena di situ ada kata kerja lagi, berarti ini auxiliary dua-duanya, teman-teman. Subjeknya adalah sufficient pressure, tekanan yang memadai atau yang cukup. Di sebelumnya ada conjunction when, artinya kita butuh SP1 lagi. Kita cek dulu SP1 lagi ada nggak ya gitu ya, teman-teman. Nah, di setelah koma ada predikat lagi start, subjeknya adalah diamonds. Nah, berarti kalimat sudah lengkap, yang hilang hanya di dalam predikat. Nah, di setelahnya to be, seperti yang kita bahas di hari pertama ya, teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak? To be itu hanya boleh diikuti dua jenis kata kerja. Kata kerja apa aja yang boleh jatuh di setelahnya to be, teman-teman? Boleh buka catatan nggak apa-apa? Ya, ada verb 3, betul. Materi kita hari ini ya, to be verb 3 nanti jadi pasif. Ada satu lagi. Ya, betul. Yaitu verb ing, teman-teman. Jadi, to be itu hanya bisa diikuti, kalau nggak verb 3 ya verb ing. Gitu ya. Jadi, kalau kita merujuk kepada panduan ini, otomatis selainnya itu salah ya, teman-teman. Nah, yang Charlie itu otomatis salah. Walaupun ada ed-nya di situ, itu tidak mungkin verb 3, teman-teman. Itu adalah verb 2. Kenapa? Karena ada objeknya. Nah, kalau ada verb 2 kan nggak boleh to be diikuti verb 2, teman-teman. Jadi yang Charlie tidak bisa. Gitu ya, karena nanti double predikat. Predikatnya jadi 3 nanti. Sedangkan conjunction cuma 1, jadi nggak bisa, teman-teman. Seperti itu. To be itu auxiliary ya, Mister? Betul. Jadi to be itu salah satu dari 4 keluarga auxiliary. Kan ada 4 ya, teman-teman. Materi kita hari pertama yaitu keluarganya do, keluarganya be atau to be biasanya disebutnya. Ada juga have dan juga modal. Gitu ya, teman-teman. Nah, to be atau be itu merupakan salah satu keluarga dari, maksudnya salah satu auxiliary dari 4 auxiliary seperti itu. Nah, kalau yang Bravo juga tidak bisa ya, teman-teman. Alasannya di situ ada fanboys-nya. Fanboys itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya ada verb ing, ya sebelumnya harus ada verb ing. Di situ nggak ada verb ing sebelumnya. Jadi tidak bisa. Oke, jadi pilihannya antara alpha atau delta. Bedanya alpha sama delta apa? Yang alpha, be verb ing itu aktif, teman-teman. Sedangkan yang delta, be verb 3 itu pasif. Cara mengetahui apakah kita butuhnya verb ing atau aktif atau pasif, ya kita lihat ada objeknya atau tidak. Oke, kalau ada objeknya kita pilih yang aktif, yang alpha. Kalau tidak ada, berarti kita pilih yang delta. Gitu ya. Nah, setelah titik-titik ternyata diikuti to verb 1. Bukan to verb 1 ya. Karbon itu kata benda, teman-teman. Jadi to noun itu keterangan. Nah, keterangan tidak bisa jadi objek. Karena tidak punya objek, maka kita pilihnya yang pasif. Pasif itu rumusnya be verb 3. Oke, jadi jawaban yang benar adalah yang delta, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang alpha nggak bisa karena kita kehilangan objek. Karena dia aktif. Be verb ing itu aktif. Seperti itu. Silakan Mr. Dia Guntur. Kalau ingin bertanya, Mr. Izin tanya, Mister, masih belum paham kenapa tuh karbon atom itu termasuk keterangan. Terus kalau misalkan mau jadiin dia objek, itu harusnya kayak gimana kata-katanya? Masih ingat, objek itu dibuatnya dari apa, Mr. Tadi. Atau teman-teman yang lain juga nggak apa-apa kalau mau bantu. Lupa, Mister. Nggak apa-apa. Mungkin teman-teman yang lain ada yang masih ingat objek itu dibuatnya dari apa supaya teman-teman bisa mengenali objek atau bukan. Atau saya kasih petunjuk ya teman-teman. Objek itu dibuatnya sama dengan subjek, cuman beda tempat saja. Ya, kalau subjek sebelum predikat. Nah, kalau objek biasanya setelah preposisi atau setelahnya kata kerja yang butuh objek. Seperti itu. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, subjek kemarin hari pertama itu dibuatnya dari apa saja? Karena dia kan juga bisa jadi objek, teman-teman. Iya, kata benda, betul. Kalau nggak noun ya, satu lagi Noun, ya. sama pronoun. Sama pronoun, ya. Ya kan? Nah, sedangkan setelah titik-titik itu diikuti to. Teman-teman ada yang tahu to itu kelas katanya apa? Ya, to itu adalah preposisi. Keluarganya in, keluarganya at, keluarganya with, keluarganya through, keluarganya without, during, dan teman-temannya. Ada sekitar 188 kalau saya nggak salah keluarga dari preposisi. Ya, teman-teman.
Nah, fungsinya preposisi itu apa? Preposisi itu fungsinya adalah dia di kalimat preposisi ini nggak bisa berdiri sendirian di dalam kalimat itu nggak bisa teman-teman. Jadi kalau nemu preposisi, teman-teman garis sendirian itu nggak bisa. Preposisi itu harus kita temukan objeknya atau kata benda atau kata ganti setelahnya. Nah, di situ kata gantinya atau sorry kata benda setelahnya adalah karbon atom. Nah, nanti kalau ada preposisi diikuti kata benda, itu akan berubah kelas kata menjadi kata keterangan. Logikanya gini, teman-teman. Kulkas. Kulkas itu kan kata benda ya, karena bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin kalau teman-teman kuat ya. Jadi kulkas itu ada wujudnya, bisa kita kita sentuh, bisa kita gerakin, itu benda. Nah, tapi kalau di dalam kalimat, kulkas itu dijadikan seperti ini. Saya bersembunyi di dalam kulkas. Saya sebagai subjek bersembunyi sebagai predikat di dalam kulkas itu adalah keterangan tempat. Gitu ya. Nanti kalau ditanya menjadi di mana? Di mana saya bersembunyi? Saya bersembunyi di dalam kulkas. Nah, yang kulkas awalnya kata benda, ketambahan sebelumnya kata di, itu namanya preposisi. Preposisi itu fungsinya merubah kata benda setelahnya atau objeknya ya. Jadi entah kata benda, entah kata ganti setelahnya menjadi kata keterangan. Dan kalau sudah jadi kata keterangan, ya sudah fungsinya sebagai keterangan, teman-teman. Bukan lagi objek. Nggak bisa keterangan jadi objek. Seperti itu. Nah, jadi kenapa kok to benda atau intinya preposisi apapun diikuti kata benda itu tidak bisa jadi objek karena dia adalah kata keterangan atau adverb, Mister. Seperti itu. Mister izin tanya, itu kalau tu-nya dihilangkan, jadi cuma kata-katanya karbon atom, berarti dia jadi kata Aktif. benda. Berarti Betul. nanti jawabannya ke A, ke huruf A Betul. ya, yang Jawabannya yang topnya. alfa. Pilihan alfa. Oh, kalau di Indonesiain artinya jadi apa, Dok, Mister? Kalau aktif. Kalau Nggak aktif. bisa. Ya, kalau to-nya kita hilangkan nanti artinya nggak enak, teman-teman. Jadi, ketika tekanan yang cukup telah menggunakan karbon atom atau telah mengenai karbon atom, diamonds atau apa namanya berlian itu mulai mengkristal seperti itu. Makasih, Mister. Dapat ya. Jadi uh, ini nanti kalau diartikan teman-teman, ketika tekanan yang cukup telah jadi apply di sini bukan artinya menggunakan ya teman-teman, memaparkan. Jadi telah dipaparkan atau dikenakan, dikenai gitu ya, dikenai kepada karbon atom atau dikenai ke karbon atom atau didekatkan ke karbon atom, berlian itu mulai mengkristal seperti itu. Mister berarti tuh karbon atoms bukan objek ya berarti betul yang barusan ditanyakan oleh Mister Dia Guntur tadi yang mana tuh di pokoknya preposisi apapun teman-teman bukan cuma tuh ya, preposisi itu merubah kata benda setelahnya menjadi kata keterangan. Jadi preposisi diikuti object of preposition atau objeknya preposisi itu jadi satu. Jadi itu sama karbon atom itu jadi satu dan dia berubah menjadi kata keterangan. Kata keterangan tidak bisa jadi objek. Yang bisa jadi objek cuma kata benda atau kata ganti. Sama kayak subjek, teman-teman. Cuman beda tempat saja. Seperti itu. Preposisi itu ada ya di materi sebelumnya, Mister? Sebenarnya itu materi kita hari ketujuh. Sama, tapi karena di soal kan keluar ya, jadi saya sampaikan sejak hari pertama di soal ada preposisi, dicontoh, kemudian di hari kedua juga kita ketemu preposisi lagi. Jadi preposisi itu adalah kelas kata yang dia itu nggak bisa berdiri sendiri di kalimat, teman-teman. Dia hanya membentuk atau menyusun atau merubah kelas kata lain menjadi kata keterangan. Seperti itu. Tapi nanti kita akan pelajari preposisi di hari ketujuh tentang kata keterangan. Seperti itu. Gimana dapat ya? Siap, makasih, Mister. Lanjut. Nah, oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Sebentar, saya kembali mute dulu, teman-teman. Silakan, di sini ada satu soal, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, waktunya habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Sedapatnya teman-teman, jangan takut salah. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga Alpha, ada juga Charlie. Oke, antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary verb ya. Are roasted itu pasif. To be verb 3, teman-teman. Subjeknya adalah cocoa beans. Kacang coklat, kacang kokoa itu ya. Atau biji kokoa lah seperti itu. Nah, sebelumnya ada conjunction when. Otomatis kita akan membutuhkan SP satu lagi atau subjek predikat satu lagi. Nah, setelah koma ada subjek lagi yaitu they. Ya kan, teman-teman? Nah, tapi belum ada predikatnya, berarti di sini kita membutuhkan predikat. Otomatis yang alfa tidak bisa, teman-teman. Oke, karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat, sedangkan kita kan butuh predikat. Kalau yang Bravo, nah kemungkinan Bravo bisa karena dia predikat. Kalau yang Charlie, dia juga predikat karena auxiliary verb ya, teman-teman. Nah, cuman masalahnya adalah, ini saya kepencet ya, mohon maaf, keluar garisnya sendiri, teman-teman. Dia adalah pasif. To be verb 3 itu pasif. Nah, walaupun predikat karena pasif tidak bisa. Kenapa? Karena setelahnya ada objeknya. Maillard reactions. Reaksi-reaksi Maillard. Itu nama reaksi, nama teori seperti itu, teman-teman. Seperti itu. Itu adalah nama. Nama itu kata benda. Nah, kata benda di setelah predikat itu objek. Kalau nggak ada preposisinya ya, itu objek. Nah, kalau ada objeknya ya nggak boleh pasif, teman-teman. Nah, jadi jawaban kalau yang delta nggak bisa karena to verb 1. Nggak bisa jadi predikat, kita butuhnya predikat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang Bravo. Gitu ya. Nanti kalau diartikan, ketika biji kokoa itu direbus atau sorry dipanggang, maaf proses itu dipanggang, mereka mengalami reaksi-reaksi Maillard yang meningkatkan rasa dan juga aroma. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, nanti kita bahas bareng ya. Dan saya lihat ada jawaban alpha dari teman-teman. Ada juga jawaban bravo. Ada juga jawaban Charlie. Oke, mari kita cek bersama. Seperti biasa, tugas teman-teman pertama adalah dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada sorry, ini bukan auxiliary ya. To be kalau dia berdiri sendiri tanpa kata kerja setelahnya dia bukan auxiliary, teman-teman. Ya, kata kerja inti dia, namanya linking verb. Jadi kata kerja yang tidak punya arti hanya buat syarat saja. Subjeknya adalah Mayan Obsidian Blades. Jadi pisau-pisau obsidian dari suku Maya. Kemudian kalau ditarik ke belakang tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau kita lihat titik-titik di situ akan diisi oleh kata kerja-kata kerja. Kita cek satu-satu ya. Kalau yang alpha, di situ ada used, kemungkinan dia verb 2, kemungkinan dia verb 3. Cara mengetahuinya gimana? Use, nah kalau teman-teman lihat kok ada bentuk be verb 3 seperti ini, berarti dia termasuk kata kerja yang membutuhkan objek, teman-teman. Gitu ya. Nah, setelahnya tidak ada objeknya. Berarti dia pasif. Kata kerja yang butuh objek kok tidak ada objeknya, berarti dia pasif. Artinya dia verb 3, teman-teman. Nah, kemungkinan yang alpha ini bisa. Karena verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat dan kita memang tidak butuh predikat lagi. Karena nggak ada conjunction ya kan. Jadi kita tahan dulu yang alpha. Kalau yang bravo ada auxiliary verb were used ya, yang mana dia nanti jadi predikat. Nah, di soal sudah ada predikat, tidak ada conjunction. Jadi yang bravo tidak bisa karena nanti pemborosan predikat, teman-teman. Oke. Kalau yang Charlie, nah use di situ ada objeknya yaitu it, artinya dia verb 2.
Verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Nggak boleh kita masukkan predikat lagi karena predikatnya nanti double. Kalau yang delta, di situ use ini verb 3 ya, karena nggak ada objeknya, karena setelahnya preposisi. Nah, cuman masalahnya adalah setelah titik-titik itu sudah ada preposisi, teman-teman, yaitu for. Nah, preposisi itu aturannya setelahnya harus ada objeknya dulu, harus ada kata benda atau kata ganti yang nantinya akan dirubah jadi kata keterangan. Barulah boleh nabrak preposisi lagi. Gitu ya. Jadi yang delta nggak bisanya karena ada preposisinya, teman-teman. Nanti jadi double preposisi di situ. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Nanti kalau diartikan, pisau-pisau yang terbuat dari obsidian punyanya suku Maya merupakan alat-alat yang tajam yang digunakan untuk memotong dan membuat kerajinan dalam budaya-budaya Mesoamerika. Seperti itu. Sebentar, silahkan Mr. Diaguntur boleh di-unmute, Mr. Iya, izin tanya, Mister. Fanboy Boleh. kan termasuk for dan and. Tapi di Betul. sini apakah mereka nggak jadi conjunction atau gimana ya? Masih ingat, fanboys itu yang conjunction menghubungkan dua SP sebelumnya harus ada tanda baca apa, Mister? Oh, nggak tahu. Lupa, Dok. Mister, gimana? Harus Pakai koma? ada koma. Betul. Koma. Jadi harus ada komanya. Itu Oh, iya, siap. menandakan kalau fanboys itu menghubungkan dua SP. Kalau tidak ada komanya, fanboys itu hanya hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Misalnya subjek dengan subjek saja. Contohnya ayah saya dan ibu saya sedang pergi keluar kota. Nah, itu subjeknya ada dua ya, yaitu ayah saya, kemudian ibu saya. Dihubungkan sama dan. Predikatnya cuma satu, yaitu sedang pergi. Seperti itu. Nah, fanboys itu juga bisa menghubungkan predikat dengan predikat, subjeknya cuma satu. Misalnya, teman-teman, ayah saya, misalnya ayah saya menyukai golf dan selalu bermain golf di akhir pekan. Misalnya ya teman-teman, sebenarnya enggak gitu. Mungkin bermain kelereng kalau iya ya teman-teman. Kemudian jadi di situ subjeknya cuma satu, yaitu ayah saya. Predikatnya menyukai sama selalu bermain atau bermainnya. Seperti itu. Nah, fanboy juga bisa menghubungkan dua objek. Contohnya, saya suka jeruk dan mangga. Subjeknya cuma satu saya, predikatnya cuma satu yaitu menyukai, objeknya ada dua, jeruk sama mangga tadi. Nah, dihubungkan dengan fanboys. Jadi fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua SP, makanya dia dibedakan dari conjunction yang lain. Nah, cara mengenalinya apakah dia menghubungkan dua SP atau bukan, sebelumnya ada koma atau tidak. Kalau tidak ada komanya, dia hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Nah, tapi kalau ada satu koma sebelumnya pas, menandakan bahwa fanboys itu 80% ya, karena selalu ada pengecualian, teman-teman. Jadi 80% fanboys itu menghubungkan dua SP. Kenapa kok ada pengecualian, Sar? Karena koma itu tidak hanya fungsinya menghubungkan fanboys saja. Koma itu juga bisa berfungsi sebagai menambahkan informasi tambahan. Seperti itu. Dan di dalam informasi tambahan, kalau ada fanboys-nya, nah itu ada komanya tidak apa-apa. Nah, tapi kalau fanboys itu menghubungkan dua SP, wajib sebelumnya ada komanya. Gitu ya. Jadi bisa dibilang, kalau ada fanboys, setelahnya ada subjek predikatnya, harus ada komanya. Tapi kalau sebelumnya fanboys itu ada komanya, belum tentu. Fanboys itu menghubungkan dua SP. Contohnya kayak kemarin, teman-teman. Saya suka apel, nanas, dan mangga. Nah, di situ ada tiga objek yang mana harus dipisah dengan koma. Jadi, I like apples, koma, mangoes, koma, and oranges. Jadi, koma, and oranges seperti itu. Jadi, walaupun sebelumnya and itu ada komanya, tapi itu menghubungkan tiga objek, bukan subjek predikat dengan subjek predikat. Seperti itu, Mister. Atau biar lebih jelas ya, biar teman-teman tidak menerawang atau membayang-bayang, kita coba cari kata and di kamus. Nah, kita cari, nah ini contohnya. He's gone to get some fish and chips. Nah, di sini and tidak ada koma sebelumnya, ya kan? Karena dia hanya menghubungkan dua objek, yaitu fish sama chips, teman-teman. Nah, tapi walaupun ada komanya pun, terutama kalau komanya lebih dari satu ya, contohnya ini teman-teman. Nah, itu dia menghubungkan lebih dari dua bagian kalimat yang sama. Jadi contohnya yang tadi, saya suka mangga, nanas, dan jeruk tadi.
Mangga, nanas, dan jeruk dipisah pakai koma, di akhirnya dikasih N. Tapi itu bukan menghubungkan dua SP. Gitu ya. Nah, tapi ketika N itu menghubungkan dua SP, coba kita cari ya. Tapi kalau di kamus ini biasanya rujukannya adalah speaking, teman-teman. Jadi di speaking itu tanda baca tidak penting. Tapi kalau di apa namanya? Di written atau bahasa Inggris tertulis untuk kita nulis, itu harus ada komanya. Fanboys itu kalau menghubungkan dua SP. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Di sini tidak ada yang dikasih koma. Coba kita cek ya. Di atas yang menghubungkan fanboys. Di sini tidak ada, teman-teman. Nah, di sini tidak ada ya. Contoh yang menghubungkan dua SP itu malah nggak ada di soal. Maksudnya yang ada komanya itu malah nggak ada. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kamus ini nggak enaknya adalah contohnya itu diambilkan dari konteks speaking. Sedangkan di speaking itu tanda baca tidak terlalu penting, teman-teman. Gitu ya. Karena kita tidak bilang hey, koma, kan nggak enak gitu. Jadi hey pakai intonasi seperti itu. Pakainya nanti yang ini, teman-teman klik ini. Tapi sekali lagi, kalau di grammar atau cara mengenalinya di soal structure TOEFL, fanboys itu kalau sebelumnya hanya ada 1,80%, dia menghubungkan dua SP seperti itu. Gimana, Mister? Apakah dapat maksud saya? Ya, Mister, makasih. Mau nanya juga, jadi kalau kita bilang I like mango and apple, like-nya itu pakai S ya? Likes Tidak, gitu. tidak, Oh, Mister. enggak. Karena I itu orang pertama. Ya. Jadi kalau PPSIS itu hanya dipakai oleh orang ketiga tunggal. Orang ketiga itu orang yang tidak diajak ngomong, bukan orang. Jadi gini, dalam komunikasi itu ada konteks orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Orang pertama itu orang yang sedang memberikan informasi. Contohnya ketika saya ngomong, orang pertamanya itu saya, teman-teman. Jadi kalau saya ngomong, saya bilang, saya menyukai jeruk. Nah, berarti saya membicarakan tentang saya sendiri. Itu yang disebut dengan orang pertama. Nah, tapi ada juga orang kedua. Orang kedua itu adalah orang yang diajak ngomong. Contohnya, atau orang yang mendengarkan gitu ya. Contohnya adalah, kalian luar biasa. Nah, saya membicarakan tentang kalian sebagai orang yang mendengarkan saya berbicara, teman-teman. Nah, itu orang kedua. Ya, jadi dua arah ngomong apa komunikasi itu dua arah. Tapi ada juga orang ketiga. Orang ketiga itu adalah yang diangkat jadi topik pembicaraan, tapi dia tidak terlibat dalam pembicaraan tersebut. Contoh saya adalah Mr. P. Misalkan saya ngomong sama Mr. Diaguntur misalnya. Nah, saya ngomongin tentang si Wawan. Wawan inilah yang disebut dengan orang ketiga. Jadi bukan yang ngomong, bukan yang diajak ngomong. Jadi dia tidak terlibat dalam komunikasi, tapi dia diangkat jadi pembicaraan. Jadi ada pihak yang tidak ikut terlibat dalam pembicaraan, tapi dia dilibatkan. Nah, itu namanya orang ketiga atau dibahas seperti itu orang ketiga. Dan kalau orang ketiga itu tunggal, yaitu he, she, atau it, itu nanti barulah kita bisa pakai verb SIS untuk menyatakan fakta. Kalau orang pertama, jangan pakai verb SIS, walaupun tunggal. Contohnya I. Orang kedua juga jangan pakai verb SIS, contohnya you. Ya, you itu bisa artinya kamu, bisa artinya kalian, teman-teman. Jadi dalam bahasa Inggris kamu sama kalian itu sama. Kalau dalam bahasa Indonesia kan beda ya, kamu tunggal, kalian jamak. Tapi bahasa Inggrisnya kamu sama kalian sama-sama you, seperti itu. Jadi sekali lagi verb SIS itu hanya dipakai untuk menyatakan fakta ketika dipakai orang ketiga tunggal. Tapi gini, kenapa informasi orang pertama, orang kedua ini tidak pernah saya sampaikan di kelas TOEFL, baru saya sampaikan hari ini, karena di soal TOEFL structure, teman-teman tidak akan pernah menemukan I sama you. Teman-teman tidak akan pernah menemukan yang bikin soal itu curhat, misalnya menceritakan tentang dia sendiri. Itu tidak akan pernah. Pasti menceritakan tentang informasi ilmiah atau akademik. Misalnya tentang seperti ini ya, antropologi seperti ini. Jadi kebudayaan masa lalu, suku Maya seperti itu. Alatnya namanya pisau obsidian ini, gitu ya. Nah, ini kan orang ketiga atau benda ketiga gitu seperti itu, Mister. Nggak ada soal structure TOEFL yang asli dari ITS ya. Tiba-tiba ada I atau my atau you atau your itu nggak akan pernah seperti itu, Mister. Thank you, Mister. Dapat ya. Jadi hanya he, she, it saja yang boleh pakai verb SIS. Seperti itu.
Lanjut ya, kita ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat dan saya lihat teman-teman menjawab alpha, ada juga bravo. Oke, kita cek bersama ya. Cari predikat dulu di soal. Di situ ada kata laid, the foundation. Kata benda intinya di laid-nya itu verb 2 ya. Subjeknya adalah the inheritance patterns. Nah, itu nggak pakai verb 1 ataupun verb passive kan. Dia ngomongin lampau, teman-teman, gitu ya. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, artinya kalimat ini sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, yang Charlie tidak bisa ya, teman-teman masih ingat titik-titik di awal kalimat, pilihan ganda diawali dengan fanboys, jangan dipilih. Pasti salah, teman-teman. Oke? Jadi, kalau yang alpha, studying itu bukan predikat. Nah, kemungkinan bisa kita masukkan ke dalam titik-titik. Nah, tapi studying itu aktif, teman-teman. Ya kan? Kalau dia aktif, sedangkan study itu artinya meneliti, dia butuh objek, ya harusnya ada objeknya. Sedangkan setelah titik-titik diikuti preposisi by, diikuti kata benda, dia jadi keterangan. Namanya adverb of agent. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ya keterangan pelaku. Memang didengar gak enak ya teman-teman, kan dalam bahasa Indonesia kita nggak kenal itu. Tapi dalam bahasa Inggris ada. Gitu. Jadi by Gregor Mendel itu adverb of agent atau adverb gitu. Kata keterangan, nggak ada objeknya. Jadi yang alpha tidak bisa. Karena verb ing aktif nggak ada objeknya. Padahal dia butuh objek. Seperti itu. Kalau yang bravo, nah ada ed. Ed itu bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Kalau verb 2 ya harus ada objeknya, sedangkan di situ tidak ada objeknya. Berarti ini bukan verb 2, tapi verb 3. Dia pasif, teman-teman. Nah, verb 3 berdiri sendiri, sebelumnya tidak ada auxiliary-nya, tidak bisa jadi predikat. Dan kita memang tidak butuh predikat. Jadi kemungkinan yang bravo ini bisa. Kita tahan dulu. Kalau yang delta, alasannya sama kayak yang alpha. Bukan masalah preposisi for-nya ya, teman-teman. Karena preposisi itu diletakkan di awal kalimat, nggak masalah. Yang bikin masalah adalah studying di situ butuh objek, sedangkan setelahnya studying tidak ada objeknya, dia langsung diikuti keterangan. Sedangkan studying butuh objek. Nah, jadi jawabannya yang bravo tadi. Nanti kalau dibaca, studied by Gregor Mendel, the inheritance patterns of traits laid the foundation for the field of genetics. Jadi kalau diartikan, diteliti atau dipelajari oleh Gregor Mendel, pola-pola turunan atau warisan, pola-pola sifat turunan atau pola sifat warisan, itu lay the foundation itu menjadi dasar gitu ya, teman-teman. Menjadi dasar atau menjadi landasan untuk bidang genetika. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab Alpha, ada juga Charlie, ada juga Bravo. Oke, antara Bravo, Alpha, atau Charlie, mari kita cek bersama ya. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ jelas sekali ada auxiliary verb. Berarti itu predikatnya, teman-teman. Subjeknya adalah extensive research. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Ya, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, kecuali yang delta ya, itu semuanya kata kerja, teman-teman. Yang delta itu highlightnya kata benda ya, karena sebelumnya ada the-nya.
Kata benda setelahnya ada is itu predikat. Nah, nanti ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction delta, tidak bisa. Nah, sekarang tinggal alpha, bravo, atau Charlie. Yang alpha di situ highlighted ada ed-nya, teman-teman. Yang mana setelahnya ada its detrimental effects. Effects itu artinya dampak atau akibat, yang mana dia adalah kata benda. Ya. Nah, kata benda terletak di setelah kata kerja, dia objek. Nah, kalau ada objeknya berarti ini verb 2 atau aktif, teman-teman. Nah, verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat kalau kita masukkan yang alpha nanti double atau pemborosan. Jadi alpha nggak bisa ya. Kalau yang bravo apalagi teman-teman, itu ada S-nya ya kan. Verb SIS itu hanya bisa menjadi predikat dan kita tidak membutuhkan predikat lagi karena tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nggak ada juga subjek lagi ya kan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang Charlie. Verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat dan kita memang tidak butuh predikat ya kan. Kemudian karena ada objeknya maka kita harus carikan yang aktif. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Tidak bisa jadi predikat dan dia aktif. Nanti kalau diartikan penelitian ekstensif atau penelitian besar-besaran gitu ya, itu telah dilakukan mengenai atau terhadap dampak dari penggudulan hutan yang menunjukkan akibat-akibat merugikan atau dampak-dampak merugikan gitu ya terhadap keanekaragaman hayati seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Terakhir ya, nomor 10. Waktunya 30 detik. Dicoba dulu. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman. Boleh dikirim di chat dulu sedapatnya. Kemudian kita bahas bareng. Jangan takut salah. Kita belajar. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Ada juga jawaban Delta. Ada juga jawaban Alpha. Mari kita cek bersama ya. Alpha, Charlie, atau Delta. Ada juga Bravo. Teman-teman berarti lengkap ya. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Kalau gitu kita cek bareng. Seperti biasa kita cari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada kata completed. Completed ini nggak ada objeknya. Dia bukan ya, teman-teman, bukan predikat. Nah, di sini kita belum punya predikat. Jadi tugas teman-teman di titik-titik mencarikan predikat. Ya kan? Subjeknya adalah the sequencing. Oke, nah kita sudah punya subjek, belum punya predikat, tidak ada conjunction, ya sudah kita hanya carikan predikat saja. Yang alpha itu bentuknya verb ing, teman-teman. Materi kita hari pertama ya. Verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Alpha nggak bisa. Yang bravo ada conjunction, padahal kita subjek predikatnya cuma satu, jadi nggak bisa. Materi kita hari kedua, conjunction hanya bisa dipakai ketika subjek predikat cuma satu. Maksudnya lebih dari satu, maaf, saya ralat ya. Conjunction hanya diperlukan ketika subjek predikat lebih dari satu, seperti itu. Kalau yang Charlie ada kata reveal, itu bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Ya, cara mengetahuinya gampang saja, ada objeknya atau tidak. Setelahnya titik-titik ada jelas the blueprint. Itu kata benda, berarti punya objek. Kalau punya objek, berarti reveal ini dia aktif, bukan pasif. Berarti verb 2, bukan verb 3 ya. Verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat. Jadi kita tahan dulu yang Charlie, teman-teman. Kalau yang delta, was reveal itu juga predikat karena auxiliary verb, teman-teman. Cuman karena was reveal itu be verb 3, dia pasif. Pasif itu tidak boleh punya objek. Sedangkan setelah titik-titik ada objeknya. Nah, jadi tidak bisa ya, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau diartikan, sequencing dari genom manusia, genom lengkap manusia, gimana ya ngomongnya? Genomnya manusia yang lengkap pertama kali yang diselesaikan di tahun 2003 itu menampilkan atau menunjukkan blueprint itu apa ya, teman-teman? Susunan atau kerangka gitu ya. Kerangka dari DNA manusia. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang kata kerja ya. Sambil saya absen, jadi teman-teman jangan meninggalkan lapangan upacara dulu. Boleh di-unmute, silakan Mr. Diagutur boleh di-unmute sambil saya absen ya.
Mister, izin tanya, Mister. Oh, boleh Miss, silakan Miss. Yang tadi saya sih jawabnya sih ya. Cuman saya pas lagi dijelasin yang tadi was itu eh, eh, katanya verb 2 pasif tidak boleh ada objek atau gimana tadi, Mister? Betul Bab Miss, 3 pasif. nggak boleh pakai objek. Iya, Jadi terus pasif. Jadi eh, pasif eh. itu gini. Pasif itu rumusnya ada dua, teman-teman ya. Jadi sebentar saya coret-coret di sini saya tulis. Jadi rumus kata kerja pasif itu cuma dua. Jadi verb yang mana dia itu pasif, yang artinya didi itu ya, itu ada dua. Kalau tempatnya di dalam predikat, itu rumusnya adalah be plus verb 3. Sedangkan yang bukan predikat, rumusnya adalah verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Jadi pasif itu cuma dua ini. Be verb 3 kalau di predikat, verb 3 yang berdiri sendiri kalau bukan predikat. Seperti itu, Miss. Gimana pertanyaannya? Boleh Halo? dikasih contoh kalimatnya nggak, Mister? Oke, contoh yang predikat dulu ya. Contoh be verb 3 yang pasifnya itu di predikat, teman-teman. Misalnya, mobil saya mobil saya eh, dicuri kemarin misalnya, contoh aja ya teman-teman. Jadi semoga tidak, atau saya gantilah jangan mobil. Ini bolpen saya, jadi bolpen saya dicuri kemarin misalkan. Itu kalau di Inggris kan, my pen atau my ballpoint gitu ya, was stolen. Jadi saya gedein biar kelihatan teman-teman. Was stolen yesterday. Seperti itu. Jadi my pen was stolen yesterday. Bolpen saya dicuri kemarin. Was stolen di situ predikat berbentuk be verb 3, dia pasif. Makanya setelahnya tidak ada objeknya. Dia diikuti keterangan waktu. Yesterday. Nah, sekarang contoh yang verb 3 berdiri sendiri ya, teman-teman. Misalnya kalimatnya berbunyi eh, apa ya? Misalnya adalah bolpen yang dipinjam oleh eh, Bu Mega, misalnya ya, teman-teman. Bolpen yang dipinjam oleh Bu Mega itu kalau di Inggris kan the pen borrowed by Bu Mega, nggak apa pakai Bu, nggak apa-apa teman-teman, memiliki, misalkan memiliki uh, tinta yang tebal. Nah, memiliki pakainya has gitu ya, has bold ink. Contohnya aja ini kalau ditranslate langsung kata per kata gitu ya teman-teman, seperti ini. Jadi the uh, atau bold colored ink gitu ya, bold colored ink. Jadi warnanya itu tebal seperti itu. Jadi bolpen yang dipinjam, borrowed-nya di situ verb 3 ya, teman-teman. Karena setelahnya nggak ada objeknya, sedangkan borrow butuh objek. Itu artinya yang di. Jadi bolpen yang dipinjam oleh Bu Mega memiliki, nah predikatnya yang has-nya itu. Jadi has itu memiliki tinta berwarna tebal seperti itu. Dapat nggak, Miss? Dari contoh ini. Oh iya, Mister. Makasih, Mister. Dapat ya? Nah, mungkin ada Hmm. pertanyaan lagi. Silahkan, Mister. Mister berarti pengen diulang dong yang bab 3 itu Uh-huh. kalau ketemu objek ini kan hash bold itu objek bukan ya? Bukan, bold itu kan artinya tebal. Tebal itu bukan benda, Mister. Tebal itu sifat, gitu ya. Nah, kalau ketemu kata sifat bab 3 bentar. Nah, kalau kata sifat ini fungsinya menjelaskan benda dan kata sifat itu boleh teman-teman hilangkan, ya. Jadi kata sifat itu hanya menambahkan arti saja ke dalam kata benda. Ada tidak apa-apa, tidak juga nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman hilangkan nggak masalah. Jadi contohnya bolpen yang dipinjam Bu Mega memiliki tinta, itu boleh. Karena Tapi kan ada sih, gimana Mister? izin Mister, tapi kan the pen borrowed by Bu Mega has itu kan harus karena dia auxiliary buat jadi predikat harus ada verb ing atau verb 3 ya. Kalau has nggak boleh verb ing. Tapi gini, sekali Eh, lagi Mister, dalam bahasa Inggris satu kata banyak arti. Contohnya to be. To be itu boleh nggak berdiri sendiri. Contohnya I am fine. boleh, Mar. I'm fine. I am fine itu boleh nggak dalam bahasa Inggris? Boleh, Mister. Setelahnya am ada kata kerjanya nggak?
Fine itu artinya baik-baik saja, Mister. Iya, baik-baik saja. Mm-mm. Boleh. Kata kerja bukan itu. Oh, bukan kata sifat. Kata sifat. Nah, berarti M itu di situ bukan auxiliary. Sama di Hmm. sini S ini bukan auxiliary karena setelahnya tidak ada kata kerja. Gitu ya. Nah, has yang apa namanya? Yang auxiliary itu artinya bukan memiliki, teman-teman. Artinya adalah telah. Contohnya saya telah makan, I have eaten. Gitu ya. Mister, Contohnya saya oh ya izin nanya, berarti yang has-nya itu bukan maksudnya verbal sentence, bukan ya? kalau ini verbal sentence, has-nya itu artinya adalah memiliki. Memiliki itu punya arti, teman-teman. Nah, kata kerja yang eh, nominal, yang mana kata kerjanya itu tidak punya arti, itu hanya to be yang berdiri sendiri. Contohnya I am fine tadi. Saya baik-baik saja. Ya kan, tidak ada kata kerja. Informasi yang disampaikan saya adalah kata ganti, baik-baik saja itu kata sifat. Nggak ada kata kerja, nggak ada verbnya. Makanya disebut kalimat nominal. Contohnya lagi, saya di sini. Di sini itu keterangan tempat. Saya itu kata ganti. Tidak ada kata kerja di dalam kalimatnya. Nah, kalau nggak ada kata kerja di dalam kalimatnya, maka dicarikan to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain. Itu bukan auxiliary to be-nya, teman-teman. Itu namanya linking verb atau kata kerja yang hanya buat syarat saja. Karena dalam bahasa Inggris, predikat wajib dibuat dari kata kerja. Sedangkan informasi yang kita sampaikan tidak ada kata kerjanya, itu namanya nominal. Nah, kalau verbal, kata kerja yang kita sampaikan ada kata kerjanya. Contohnya, I love you. Bukan I am love you, tapi I love you. Kenapa love? Kenapa nggak ada F-nya? Karena love itu kata kerja yang punya arti, artinya mencintai. Seperti itu. Mister, Gitu. jadi the pen borrowed by Bu Mega Hesing itu subjeknya yang mana, predikatnya yang mana, Mister? Nah, kalau saya bilang, bolpen yang dipinjam oleh Bu Mega memiliki tinta. Apa atau siapa yang saya jadikan topik pembicaraan, Mister? Bolpen, Mister. Bolpen itu subjeknya. Nah, sekali itu menjawab, Mister. Seperti itu. Predikatnya memiliki. Dia verb SES. Jadi bentuk verb SES itu adalah predikat. Kalau buruk kan verb 3. Verb 3 tidak bisa dijadikan predikat. Apalagi kalau diartikan ada yangnya. Yang itu kata sifat. Contohnya kita bilang kucing yang lucu, mobil yang bagus, rumah yang mewah, pria yang baik hati, wanita yang cantik, misalnya seperti itu. Jadi yang itu semua adalah sifat dan sifat itu hanya menjelaskan benda atau mensifati benda. Makanya disebutnya kata sifat seperti itu. Nah, borrowed di situ yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kenapa kata kerja entah itu verb ing ataupun verb 3 ketika berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu tidak bisa jadi predikat karena salah satu fungsinya dia menjadi kata sifat artinya yang me atau yang di. Seperti itu, Mister. Mister, boleh lihat soal yang sebelumnya nggak? Boleh? Sebentar, saya hapus dulu ya. Silahkan. Yang ini tuh eh, tadi penjelasannya kenapa pubbing itu gimana sih, Mister? Ya, karena ya tadi lupa. Oke, di soal sudah ada predikat belum, Mister? Itu predikatnya has been conducted. Nice. Kemudian subjeknya, Itu extensive research. betul. Nah, berarti kalimatnya ada yang hilang nggak? Udah lengkap, tapi Sudah kita lengkap kan? ya perlu apa tadi? Nah, kalau sudah lengkap subjek predikat ya sudah, karena nggak ada conjunction juga di soal gitu kan. Kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan kata kerja, kecuali yang delta ya, yang delta itu highlightnya kata benda karena ada the-nya, ya kan? Nah, setelahnya ada is-nya yang delta itu, Mister. Nah, berarti ini subjek predikat. Boleh nggak kita masukkan subjek predikat ke dalam titik-titik? Nggak boleh karena nggak ada conjunction. Betul. Nah, jadi nanti pemborosan subjek predikat ya tidak ada conjunction, tidak bisa. Gitu ya. Yang alpha, highlighted, ada ed-nya di situ. Bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Nah, cara mengetahuinya, kita lihat setelah titik-titik. Setelah titik-titik itu ada kata its detrimental effects. Kalau diartikan, dampak-dampak negatifnya atau dampak-dampak merugikannya. Nah, itu adalah kata benda. Kata benda itu fungsinya sebagai objek. Nah, kalau ada objeknya, boleh nggak pasif? Pasif hanya ketika kata sifat ya atau keterangan. Keterangan maaf.
Iya nggak sih, Pasif Mister? ketika setelahnya intinya bukan objek gitu ya. Jadi pasif Oh, kata kerja itu kalau sudah dipasifkan tidak boleh punya objek. Nah, sedangkan kembali lagi yang saya tanyakan tadi, its detrimental effects itu objek. Berarti boleh nggak dimasukkan pasif di situ? nggak boleh. Nggak boleh. Berarti highlighted di situ bukan verb 3 tapi verb 2. Nah, materi kita hari pertama, verb 2 itu fungsinya sebagai predikat. Nah, boleh nggak di titik-titik kita masukkan predikat lagi? Nggak boleh, karena nggak ada subjeknya lagi. Nggak ada subjeknya, nggak ada Nggak ada conjunction, nggak conjunction. betul. Nah, apalagi yang Bravo, Mister. Yang Bravo itu jelas banget. Itu kan ada verb SES. Verb SES itu sama kayak verb 2. Enaknya verb SES itu kita tidak perlu susah-susah membedakan itu verb 2 atau verb 3 ya. Karena bentuknya jelas sekali itu verb SES. Verb SES itu fungsi di kalimat cuma satu, yaitu sebagai predikat. Ya pertanyaannya sama, boleh nggak di situ dimasukkan predikat lagi? Nggak boleh, Mister. Alasannya, Alasannya karena kita sudah punya subjek predikat, terus nggak ada conjunction di sini, dan nggak ada nice. subjek juga. Oke, nah berarti bingungnya di mana, Mister? Yang Charlie ini kenapa kok bingung? Eh, iya, tadi verb ing itu udah nggak bingung sekarang. Makasih. Dapat ya. Jadi mungkin gini ya, teman-teman mungkin memang enaknya kalau ini enaknya ya teman-teman online itu enaknya ada rekamannya. Nah, dan kalau saya lupa ngerekam mohon diingatkan. Untungnya selama ini saya masih ingat gitu teman-teman. Walaupun dulu pernah sih satu kali dua kali gitu lupa karena mungkin terlalu semangat gitu ya. Nah, tapi enaknya di online itu teman-teman bisa mengulang-ulang. Kalau misalkan bingung tadi kenapa ya kok gini. Nah, nanti ketika teman-teman ketika mengulang-ulang kok bingung lagi. Waduh, ini kenapa ya? Itu boleh ditanyakan lewat Japri atau di pertemuan berikutnya. Kalau teman-teman lewat Japri itu agak sulit memahami. Kan biasanya ada yang sulit memahami tulisan, teman-teman. Enak itu kalau dijelaskan dengan visual seperti ini. Ya kan? Cuman nggak enaknya di online adalah kita kurang empati. Jadi saya itu nggak bisa memastikan teman-teman itu paham atau enggak. Karena kita apa ya eh, saya nggak bisa lihat apa ya ekspresi teman-teman. Terus saya juga menilainya teman-teman itu secara kolektif atau bareng-bareng gitu ya. Yang mana itu dari menjawab soal dijawab bareng, kemudian saya yang menjelaskan alasan dan lain-lainnya seperti itu. Nah nanti tuh makanya saya tunjang dengan Jadi kalau verb latihan-latihan. ing itu, Gimana, Mister? berarti kalau verb ing itu ditambah objek, itu bukan predikat ya, Mister ya? Nah, verb ing nggak bisa jadi predikat kalau nggak ada auxiliary-nya Aux, materi kita. aus ada aux ya. Betul. Oh, Jadi oh, oh, walaupun oke. ada objeknya, walaupun tidak ada objeknya, kalau bentuknya verb ing nggak ada auxiliary ya bukan predikat seperti itu. Gimana, Mister? Makasih, Dapat ya? Mister. Udah, iya, iya. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, silakan. Mister izin tanya, kalau misal di TOEFL itu kita tuh maksudnya kan kalau ini subjek predikat kayak gitu-gitu kayak kayak simple present kayak gitu-gitunya enggak Eh, Oke, itu gimana gimana ya? pertanyaannya dulu? Silakan, Mister. Iya, maksudnya kita tuh enggak mesti itu present perfect continuous, itu simple present gitu-gitu enggak sih, Mister? Itu namanya tenses. Alasan kenapa itu tidak saya sampaikan di kelas? Karena itu tidak keluar di soal TOEFL ITP yang resmi dari ITS. Tapi kalau teman-teman belajarnya untuk TOEFL yang prediksi, TOEFL prediksi itu buatan-buatan kampus itu ya, teman. Kalau nggak itu buatan lembaga-lembaga sendiri. Karena ada dan orang Indonesia tuh seneng banget berkreasi tanpa ada survei. Karena beberapa kali, sering banget teman-teman, saya itu dikirimin soal-soal latihan dari teman-teman yang bukan yang dari saya siapkan, tapi dari apa namanya, saya nggak tahu dapatnya. Tapi yang saya tahu adalah kalau misalkan soal sudah pakai I, sudah pakai you, sudah pakai my, sudah pakai your, itu sudah pasti buatan orang Indonesia. Biasanya kursan-kursan kecil gitu teman-teman. Nah, kursan-kursan kecil itu biasanya berkreasi tapi tidak menggunakan ini apa survei atau tidak membandingkan secara realnya ketika tes. Nanti teman-teman akan saya kasih lihat di kelas ekstensi ya setelah programnya selesai. Saya kasih lihat jenis-jenis soal yang resmi TOEFL ITP yang bukan saya clone itu seperti apa. Karena kalau yang di kelas ini kan yang cloningan, versi yang saya cloning tapi cara mengerjakannya sama teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi supaya teman-teman bisa lebih yakin dengan apa yang teman-teman pelajari dan apa yang tidak teman-teman pelajari. Karena di sini kenapa kok saya tidak menjelaskan tenses, present continuous, present perfect, bedanya apa? Sama-sama present kok yang satu continuous, satu perfect. Kemudian ada past perfect, ada present perfect, bedanya apa? Nah, kenapa kok saya tidak sampaikan itu? Karena di TOEFL tidak keluar.
Yang perlu teman-teman ketahui hanya membedakan present sama past. Ya, lampau sama fakta. Karena itu pernah keluar di soal struktur bagian kedua atau error analysis, teman-teman. Jadi keterangan waktunya lampau tapi pakai verb 1 atau verb SIS itu nggak bisa. Seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah tenses tidak di ini tidak, teman-teman. Jadi di TOEFL yang resmi dari ITS itu tidak sesulit itu. Trust me, seperti itu. Nanti saya akan tunjukkan ke teman-teman di kelas ekstensi. Baik, terima kasih, Mister. Sama-sama. Kemudian ada pertanyaan di chat. Mister mau tanya nih, di dua soal terakhir kata for yang di option delta itu bukan conjunction fanboys ya. Di dua soal terakhir maksudnya yang sebentar. Oh, mungkin yang 3 ya kalau nggak salah. Ini ya. Jadi fanboys itu tidak boleh diletakkan di awal dan fanboys itu kalau dia conjunction kan itu harus menghubungkan dua SP. Maksud saya tidak. Gini teman-teman, fanboys itu ada pengecualiannya ya, yaitu for sama so. For sama so itu dia hanya bisa menghubungkan dua SP, mirip kayak conjunction selain fanboys. Nah, tapi kenapa dia dimasukkan di fanboys? Karena tidak bisa diletakkan di awal. Jadi kalau pertanyaannya apakah for itu bukan fanboys, bukan conjunction, jawabannya bukan. Ya, karena dia diletakkan di awal itu preposisi, artinya untuk. Gitu ya, bukan artinya karena, seperti itu. Nah, bahasa Inggris tuh nggak enaknya seperti itu, teman-teman. Satu kata, kelas katanya lebih dari satu. Contohnya kita cari kata for ya. Nah, for itu bisa preposisi, bukan conjunction. Nah, tapi setelahnya pasti hanya diikuti kata benda atau kata ganti yang dirubah jadi keterangan. Contohnya, for you. Nggak ada predikatnya. Berarti ini bukan subjek. Ini adalah kata ganti fungsinya sebagai objek dari preposisi for. Yang mana dirubah jadi keterangan. For Vicky, nama orang itu juga kata benda. For foreign students, untuk murid-murid atau mahasiswa-mahasiswa dari negara lain atau mahasiswa-mahasiswa asing seperti itu. For the radio, nah itu semuanya kata benda, teman-teman. For the office, itu semuanya kata benda. Diikuti, sebelumnya ada preposisi jadi keterangan. Seperti itu. Nah, tapi for, kalau teman-teman cek di bawah, atau pengertian kedua, dia bisa jadi conjunction. Jadi artinya atau sinonimnya adalah kata because. Cuman beda ya, teman-teman. For itu fanboys, because itu selain fanboys. For tidak bisa diletakkan di awal kalimat, sedangkan because bisa diletakkan di awal kalimat. Nah, for ini hanya bisa menghubungkan dua SP dan harus ada komanya seperti ini. Nah, memang nggak enaknya kamus ini tuh nggak konsisten, teman-teman. Gitu ya. Jadi kadang ngikutnya di writing, kadang ngikutnya di speaking. Tapi ini untungnya contohnya mengikuti di writing. Jadi memang harus ada komanya seperti itu. Dan setelahnya ada subjek predikat. Kalau teman-teman perhatikan, ada I, subjek, predikatnya F sama sin. Di tengah-tengahnya diikuti keterangan, boleh teman-teman hilangkan juga nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, for itu subjeknya his eyesight, predikatnya adalah word beginning. Seperti itu. Jadi for di situ conjunction bukan preposition. Itu ya. Nah, cara membedakannya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nggak tahu apakah itu preposisi atau conjunction, padahal kata itu memiliki dua kelas kata, maka dilihat bentuknya. Apakah setelahnya itu subjek predikat, ataukah hanya kata benda saja. Karena kalau subjek predikat berarti itu conjunction. Nggak boleh preposisi subjek predikat, nggak bisa, teman-teman. Ya, tapi conjunction subjek predikat. Atau kebalikannya, for kok setelahnya nggak ada subjek predikat, hanya kata benda saja. Berarti for-nya bukan conjunction, tapi preposisi. Seperti itu ya. Nah, memang bahasa Inggris gak enaknya di situ, teman-teman. Kadang satu kata memiliki lebih dari satu arti dan kelas katanya juga kadang lebih dari itu. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Aman ya, teman-teman? Atau nanti ketika teman-teman berlatih dan memang disarankan untuk latihan, tapi sebelum latihan mohon mencatat ya. Catatan itu penting sekali, walaupun kelihatannya sepele, teman-teman, tapi mohon dicatat lewat rekaman, teman-teman tonton kembali, kemudian catat yang teman-teman pahami. Kalau belum dipahami, jangan dicatat daripada bingung nanti. Jadi kalau belum paham, ditanyakan dulu, baru nanti dicatat ketika paham. Tapi kalau paham, buru-buru dicatat supaya tidak lupa. Oke? Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua hari ini dan partisipasi aktifnya. Mohon maaf jika saya ada salah kata, salah tingkah, ataupun apapun itu, kurang lebihnya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next time, guys.